Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Adinata meraih lengan Diana Yandra dan bertanya dengan ekspresi serius, "Diana, apakah adikmu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini?" Ketika Diana Yandra melihat ekspresi Adinata yang tiba-tiba, dia sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya. "Ah, apakah kamu mencurigai adikku mengidap penyakit mematikan? Jangan menakuti aku." Dalam drama TV, pria dan wanita sangat mencintai satu sama lain, namun tiba-tiba putus. Seringkali karena salah satu pihak mengidap penyakit mematikan dan tidak ingin merugikan pihak lain. Itu sebabnya kami putus tanpa alasan dan bertindak sangat tidak berperasaan. Faktanya, kami saling mencintai dan tidak ingin membuat orang lain sedih. Adinata hanya menebak dengan santai dan menghibur, "Tidak, jangan gugup, aku hanya bertanya dengan santai." Diana Yandra berkata, "Adikku sedang tidak enak badan. Dia belum mendapat suntikan atau obat apapun, dan dia tidak batuk atau demam. Dia hanya sedikit depresi. Namun, meskipun dia tidak bahagia, dia sangat termotivasi untuk belajar." "Belajar? Apa yang harus dipelajari?" Adinata bertanya dengan rasa ingin tahu. Diana Yandra menjawab, "Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis, dan melanjutkan pelatihan Taekwondo." Bahasa Inggris, Perancis, Taekwondo? Adinata benar-benar tidak tahu interpretasi khusus apa yang bisa dimiliki oleh hal-hal yang tidak dapat disatukan ini. Adinata memandang Diana Yandra dan berkata, "Diana, aku curiga adikmu putus denganku dan tiba-tiba menikah dengan Edward Su. Pasti ada sesuatu yang tak terkatakan yang tidak dia ceritakan kepada kita. Kamu harus berdiri di sisiku. Jangan berpikir Edward Su adalah orang baik. Dia selalu memiliki pemikiran lain tentang adikmu. Tidak sesederhana melihat adikmu sebagai junior." Diana Yandra memikirkannya, meskipun dia selalu menghormati Edward Su sebagai orang yang lebih tua. Namun, hanya 2 tahun setelah istri Edward Su meninggal, dia menikahi Cynthia Yandra, yang jauh lebih muda darinya dan putri sahabatnya. Hal ini membuat Diana Yandra tidak bisa dimengerti. Diana Yandra memandang Adinata dan berkata, "Oke, saya mendukung Anda. Kakak saya tidak mengizinkan saya menghubungi Anda. Dia telah menghapus Anda dari akun WeChat sebelumnya. Saya masih memiliki akun WeChat. Silakan tambahkan saya." "Bagus." Adinata memindai kode QR dan menambahkan akun WeChat Diana Yandra lainnya, lalu berkata, "Diana, tolong bawa aku menemui adikmu sekarang." Diana Yandra dengan cepat menolak, "Tidak, saudara perempuan saya tidak lagi mengizinkan saya menghubungi Anda. Jika saya membawa Anda menemuinya, dia akan memukuli saya sampai mati." Adinata tidak ingin mempermalukan Diana Yandra. "Oke, kalau begitu kamu kembali dulu, dan aku akan menemukan cara untuk menemukannya sendiri." Diana Yandra terkekeh dan berkata, "Apakah kamu akan membuat plot film romantis malam ini? Aku akan menunggumu di rumah. Aku paling suka menonton plot ini." Diana Yandra mendapat firasat bahwa Adinata mungkin keluar dari jendela untuk mencari Cynthia Yandra malam ini. Adinata tersenyum dan menyentuh rambut Diana Yandra dan meminta semangka untuk dikirim kembali. Kemudian, Adinata mengganti pakaian CEO dan meminta Dwi Bisanaga mencari Bentley di Shenzhen. Adinata mengambil mobil Bentley dan tiba di Aegean Villa. Namun, saat memasuki gerbang, saya menemui beberapa kendala. Penjaga pintu villa tidak langsung melepaskan mobil Adinata, melainkan bertanya, "Apakah Anda pemilik Aegean Villa?" Dwi Bisanaga, yang duduk di kursi pengemudi, menjawab, "Tidak, kami di sini untuk mencari seseorang." Penjaga pintu villa berkata, "Maaf, kami adalah kediaman kelas atas di kota Shenzhen. Demi keselamatan pemilik kami tidak dapat membiarkan Anda masuk begitu saja. Kami tidak dapat membiarkan Anda masuk. Banyak kawasan perumahan kelas atas tidak mengizinkan mobil masuk dengan santai, dan hal ini tidak mengherankan." Dwi Bisanaga berkata kepada Adinata yang duduk di barisan belakang, "Tuan Brahma, saya kebetulan mengenal seorang bos yang tinggal di villa ini. Saya akan menelepon dan memintanya menjemput kami. Mohon tunggu sebentar." "Ya." Adinata mengangguk. Segera, Dwi Bisanaga memanggil seorang pria paruh baya dengan perut buncit. Pria ini adalah penduduk asli Shenzhen. Dia bertemu Dwi Bisanaga ketika dia berada di Aurous Hall sebelumnya. Dia meminta bantuan Dwi Bisanaga dalam menghadapi pesaing. Melihat Dwi Bisanaga, pria itu sangat senang dan menghampiri dengan sopan. "Oh, saudara Kun, apa yang membawamu ke dalam kota?" Dwi Bisanaga juga turun dari mobil dan berjabat tangan dengan pria itu. "Tuan Tirta, Anda baik-baik saja. Anda masih sangat keren. Pujian demi penghargaan, dalam hal keanggunan, siapa yang bisa menandingimu, Kakak Kun, yang bisa menutupimu dimanapun," kata Tuan Tirta sambil tersenyum.
Dewi Bisanaga juga berkata terus terang, Tuan Tirta, ketika saya datang kali ini, saya ingin masuk untuk bertemu seorang teman. Tolong beritahu penjaga dan izinkan saya masuk. Tuan Tirta berpikir itu adalah masalah besar, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah masalah kecil seperti memasuki villa, dia langsung setuju, tidak masalah, serahkan padaku. Setelah itu, Tuan Tirta berjalan menuju penjaga pintu dan berkata, saya adalah pemilik di sini dan mereka adalah teman-teman saya. Ayo cepat pergi. Penjaga itu berkata, saya ingin teman Anda menunjukkan kartu identitas pribadinya. Tuan Tirta berkata dengan marah, dokumen apa yang perlu Anda tunjukkan kepada saya? Apakah saya tidak tahu siapa orang itu? Saya jamin, jadi dokumen apa yang Anda perlukan? Tuan Tirta tahu bahwa Dewi Bisanaga adalah seorang kakak laki-laki, dan tidak sejalan dengan sikap kakak laki-lakinya jika meminta seseorang seperti dia untuk menunjukkan kartu identitasnya kepada seorang penjaga kecil. Penjaga itu berkata dengan tegas, maaf, persyaratan dari atas sangat ketat. Anda harus memiliki sertifikat sebelum dapat diizinkan masuk. Tuan Tirta, kamu. Dewi Bisanaga juga sangat sensitif dalam menunjukkan identitasnya, karena dia bukan orang baik dan telah melakukan kejahatan. Dewi Bisanaga tersenyum, tunjukkan ID Anda dan tunjukkan ID Anda. Saya bukan penjahat yang dicari secara nasional. Apakah saya masih takut menunjukkan ID saya kepada Anda? Dengan mengatakan itu, Dewi Bisanaga menyerahkan kartu identitasnya kepada penjaga dan menatap ekspresi penjaga dengan hati-hati. Jika ada penjaga yang terlihat aneh atau membuat tindakan untuk memanggil polisi, dia akan langsung menjatuhkannya. Namun, penjaga gerbang kecil Shenceng ini jelas tidak mengenal Dewi Bisanaga. Setelah melihat ID Dewi Bisanaga, dia mengembalikannya. Bisakah kita pergi sekarang? Dewi Bisanaga berkata kepada penjaga. Namun, penjaga itu tetap menggelengkan kepalanya, saya juga perlu menunjukkan identitas orang yang ada di dalam mobil. Apakah ada yang salah denganmu? Mengapa kamu melihat begitu banyak dokumen? Dewi Bisanaga tidak bisa menahan kutukan. Akun. Adinata tidak ingin merepotkan, dia tidak sabar untuk bertemu Cynthia Yandra dan menanyakan semuanya. Selain itu, Adinata tidak pernah melakukan apapun, tidak ada yang memalukan. Jadi, Adinata berinisiatif menyerahkan kartu identitasnya. Lihat cepat. Dewi Bisanaga menyerahkan kartu identitas itu kepada penjaga dan berkata dengan tidak sabar. Siapa sangka setelah penjaga membacanya, tiba-tiba wajahnya berubah. Maaf, Anda tidak bisa masuk komunitas ini. Apa katamu? Kenapa kamu tidak bisa masuk? Dewi Bisanaga bertanya. Penjaga pintu berkata, saat ini, hanya pemilik yang bisa masuk. Anda bukan pemilik villa Aegean kami, jadi Anda tidak bisa masuk. Dewi Bisanaga marah, dari mana aturan ini berasal? Tidak bisakah saya mencari seseorang? Pemiliknya telah keluar untuk menjemput saya, tetapi Anda tidak mengizinkan saya masuk? Apakah saya harus membeli villa di sini sebelum saya bisa masuk? Apakah kamu pikir aku tidak mampu membeli villa kumumu di sini? Lihat mobil yang aku kendarai. Penjaga pintu tersenyum dan melihat plat nomornya, Anda orang luar. Plat nomor ini dari kota Shenzhen. Saya khawatir Anda menyewa Bentley ini, bukan? Adinata meraih lengan Diana Yandra dan bertanya dengan ekspresi serius. Diana, apakah adikmu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini? Ketika Diana Yandra melihat ekspresi Adinata yang tiba-tiba, dia sangat ketakutan sehingga dia membuka mulutnya. Ah, apakah kamu mencurigai adikku mengidap penyakit mematikan? Jangan menakuti aku. Dalam drama TV, pria dan wanita sangat mencintai satu sama lain, namun tiba-tiba putus. Seringkali karena salah satu pihak mengidap penyakit mematikan dan tidak ingin merugikan pihak lain. Itu sebabnya kami putus tanpa alasan dan bertindak sangat tidak berperasaan. Faktanya, kami saling mencintai dan tidak ingin membuat orang lain sedih. Adinata hanya menebak dengan santai dan menghibur, tidak, jangan gugup, aku hanya bertanya dengan santai. Diana Yandra berkata, adikku sedang tidak enak badan. Dia belum mendapat suntikan atau obat apapun, dan dia tidak batuk atau demam. Dia hanya sedikit depresi. Namun, meskipun dia tidak bahagia, dia sangat termotivasi untuk belajar. Belajar? Apa yang harus dipelajari? Adinata bertanya dengan rasa ingin tahu. Diana Yandra menjawab, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis, dan melanjutkan pelatihan Taekwondo. Bahasa Inggris, Perancis, Taekwondo? Adinata benar-benar tidak tahu interpretasi khusus apa yang bisa dimiliki oleh hal-hal yang tidak dapat disatukan ini. Adinata memandang Diana Yandra dan berkata, Diana, aku curiga adikmu putus denganku dan tiba-tiba menikah dengan Edward Su. Pasti ada sesuatu yang tak terkatakan yang tidak dia ceritakan kepada kita. Kamu harus berdiri di sisiku. Jangan berpikir Edward Su adalah orang baik. Dia selalu memiliki pemikiran lain tentang adikmu. Tidak sesederhana melihat adikmu sebagai junior. Diana Yandra memikirkannya, meskipun dia selalu menghormati Edward Su sebagai orang yang lebih tua.
Namun, hanya 2 tahun setelah istri Edvard Su meninggal, dia menikahi Cynthia Yandra, yang jauh lebih muda darinya dan putri sahabatnya. Hal ini membuat Diana Yandra tidak bisa dimengerti. Diana Yandra memandang Adinata dan berkata, "Oke, saya mendukung Anda. Kakak saya tidak mengizinkan saya menghubungi Anda. Dia telah menghapus Anda dari akun WeChat sebelumnya. Saya masih memiliki akun WeChat. Silakan tambahkan saya." Bagus. Adinata memindai kode QR dan menambahkan akun WeChat Diana Yandra lainnya, lalu berkata, "Diana, tolong bawa aku menemui adikmu sekarang." Diana Yandra dengan cepat menolak, "Tidak, saudara perempuan saya tidak lagi mengizinkan saya menghubungi Anda. Jika saya membawa Anda menemuinya, dia akan memukuli saya sampai mati." Adinata tidak ingin mempermalukan Diana Yandra. "Oke, kalau begitu kamu kembali dulu, dan aku akan menemukan cara untuk menemukannya sendiri." Diana Yandra terkekeh dan berkata, "Apakah kamu akan membuat plot film romantis malam ini? Aku akan menunggumu di rumah. Aku paling suka menonton plot ini." Diana Yandra mendapat firasat bahwa Adinata mungkin keluar dari jendela untuk mencari Cynthia Yandra malam ini. Adinata tersenyum dan menyentuh rambut Diana Yandra dan meminta semangka untuk dikirim kembali. Kemudian, Adinata mengganti pakaian CEO dan meminta Dwi Bisanaga mencari Bentley di Shenzhen. Adinata mengambil mobil Bentley dan tiba di Aegean Villa. Namun, saat memasuki gerbang, saya menemui beberapa kendala. Penjaga pintu villa tidak langsung melepaskan mobil Adinata, melainkan bertanya, "Apakah Anda pemilik Aegean Villa?" Dwi Bisanaga, yang duduk di kursi pengemudi, menjawab, "Tidak, kami di sini untuk mencari seseorang." Penjaga pintu villa berkata, "Maaf, kami adalah kediaman kelas atas di kota Shenzhen. Demi keselamatan pemilik kami tidak dapat membiarkan Anda masuk begitu saja. Kami tidak dapat membiarkan Anda masuk. Banyak kawasan perumahan kelas atas tidak mengizinkan mobil masuk dengan santai, dan hal ini tidak mengherankan." Dwi Bisanaga berkata kepada Adinata yang duduk di barisan belakang, "Tuan Brahma, saya kebetulan mengenal seorang bos yang tinggal di villa ini. Saya akan menelepon dan memintanya menjemput kami. Mohon tunggu sebentar." "Ya." Adinata mengangguk. Segera, Dwi Bisanaga memanggil seorang pria paruh baya dengan perut buncit. Pria ini adalah penduduk asli Shenzhen. Dia bertemu Dwi Bisanaga ketika dia berada di Aurous Hall sebelumnya. Dia meminta bantuan Dwi Bisanaga dalam menghadapi pesaing. Melihat Dwi Bisanaga, pria itu sangat senang dan menghampiri dengan sopan. "Oh, saudara Kun, apa yang membawamu ke dalam kota?" Dwi Bisanaga juga turun dari mobil dan berjabat tangan dengan pria itu. "Tuan Tirta, Anda baik-baik saja. Anda masih sangat keren. Pujian demi penghargaan, dalam hal keanggunan, siapa yang bisa menandingimu, Kakak Kun, yang bisa menutupimu dimanapun," kata Tuan Tirta sambil tersenyum. Dwi Bisanaga juga berkata, "Terus terang Tuan Tirta, ketika saya datang kali ini, saya ingin masuk untuk bertemu seorang teman. Tolong beritahu penjaga dan izinkan saya masuk." Tuan Tirta berpikir itu adalah masalah besar, tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah masalah kecil seperti memasuki villa, dia langsung setuju, "Tidak masalah. Serahkan padaku." Setelah itu, Tuan Tirta berjalan menuju penjaga pintu dan berkata, "Saya adalah pemilik di sini dan mereka adalah teman-teman saya. Ayo cepat pergi." Penjaga itu berkata, "Saya ingin teman Anda menunjukkan kartu identitas pribadinya." Tuan Tirta berkata dengan marah, "Dokumen apa yang perlu Anda tunjukkan kepada saya? Apakah saya tidak tahu siapa orang itu? Saya jamin, jadi dokumen apa yang Anda perlukan?" Tuan Tirta tahu bahwa Dwi Bisanaga adalah seorang kakak laki-laki, dan tidak sejalan dengan sikap kakak laki-lakinya jika meminta seseorang seperti dia untuk menunjukkan kartu identitasnya kepada seorang penjaga kecil. Penjaga itu berkata dengan tegas, "Maaf, persyaratan dari atas sangat ketat. Anda harus memiliki sertifikat sebelum dapat diizinkan masuk." "Tuan Tirta, kamu." Dwi Bisanaga juga sangat sensitif dalam menunjukkan identitasnya, karena dia bukan orang baik dan telah melakukan kejahatan. Dwi Bisanaga tersenyum, "Tunjukkan ID Anda dan tunjukkan ID Anda. Saya bukan penjahat yang dicari secara nasional. Apakah saya masih takut menunjukkan ID saya kepada Anda?" Dengan mengatakan itu, Dwi Bisanaga menyerahkan kartu identitasnya kepada penjaga dan menatap ekspresi penjaga dengan hati-hati. Jika ada penjaga yang terlihat aneh atau membuat tindakan untuk memanggil polisi, dia akan langsung menjatuhkannya. Namun, penjaga gerbang kecil Shenzhen ini jelas tidak mengenal Dwi Bisanaga. Setelah melihat ID Dwi Bisanaga, dia mengembalikannya. "Bisakah kita pergi sekarang?" Dwi Bisanaga berkata kepada penjaga. Namun, penjaga itu tetap menggelengkan kepalanya, "Saya juga perlu menunjukkan identitas orang yang ada di dalam mobil." "Apakah ada yang salah denganmu? Mengapa kamu melihat begitu banyak dokumen?" Dwi Bisanaga tidak bisa menahan kutukan. "Akun." Adinata tidak ingin merepotkan, dia tidak sabar untuk bertemu Cynthia Yandra dan menanyakan semuanya.
Selain itu, Adinata tidak pernah melakukan apapun, tidak ada yang memalukan. Jadi, Adinata berinisiatif menyerahkan kartu identitasnya. Lihat cepat! Dwi Bisanaga menyerahkan kartu identitas itu kepada penjaga dan berkata dengan tidak sabar. Siapa sangka setelah penjaga membacanya, tiba-tiba wajahnya berubah. Maaf, Anda tidak bisa masuk komunitas ini. Apa katamu? Kenapa kamu tidak bisa masuk? Dwi Bisanaga bertanya. Penjaga pintu berkata, saat ini, hanya pemilik yang bisa masuk. Anda bukan pemilik villa Aegean kami, jadi Anda tidak bisa masuk. Dwi Bisanaga marah, dari mana aturan ini berasal? Tidak bisakah saya mencari seseorang? Pemiliknya telah keluar untuk menjemput saya, tetapi Anda tidak mengizinkan saya masuk? Apakah saya harus membeli villa di sini sebelum saya bisa masuk? Apakah kamu pikir aku tidak mampu membeli villa kumumu di sini? Lihat mobil yang aku kendarai. Penjaga pintu tersenyum dan melihat plat nomornya, Anda orang luar. Plat nomor ini dari kota Shenzhen. Saya khawatir Anda menyewa Bentley ini, bukan? Pada saat ini, penjaga lain datang ke pintu, menunjuk ke Bentley milik Dwi Bisanaga dan Adinata, dan berkata, ya, Bentley ini yang mereka sewa. Saya tahu mobil ini, mereka bukan pemilik ini mobil. Penjaga pintu tadi tertawa dan berkata, hei, ternyata orang kaya datang ke villa kami dengan menyewa mobil, jadi kami tidak bisa mengizinkanmu masuk. Dwi Bisanaga sangat marah, kamu kentut? Bentley dengan plat nomor Shenzhen ini bukan milik Dwi Bisanaga dan teman-temannya, tetapi milik seorang teman lokal yang dikenal Dwi Bisanaga. Karena Adinata dan yang lainnya datang dengan pesawat pribadi, dan mereka tidak memiliki mobil di kota Shenzhen, Dwi Bisanaga harus meminta teman-temannya di dunia untuk mencari beberapa mobil kelas atas. Namun tak disangka, mereka dikenali oleh para penjaga tersebut dan ditertawakan karena berpura-pura kaya karena tidak punya uang. Penjaga pintu tertawa dan berkata, jika Anda tidak punya uang untuk membeli villa, pergilah. Jangan menghalangi pintu. Pemilik kami akan segera datang. Dwi Bisanaga sangat marah sehingga dia kembali ke mobil dan berkata kepada Adinata, Tuan Brahma, bolehkah saya menggunakan anting berlian Anda? Adinata mengangguk. Dwi Bisanaga mengambil anting-anting berlian itu dan mendatangi penjaga lagi. Buka matamu dan lihat dengan jelas, ini adalah anting-anting berlian senilai 700 juta. Kedua anting-anting ini, cukup untuk membeli lusinan rumah di villa kumuhmu. Tuan Tirta di samping melihatnya, dan matanya bersinar, ya Tuhan, Saudara Kun, apakah ini anting-anting dari Apollo dan Artemis yang legendaris? Bagaimana benda ilahi seperti itu bisa ada di dunia kita? Kak Kun, siapa yang duduk di dalam mobil? Kamu harus memperkenalkanku kepadaku. Siapapun yang berpengetahuan pasti akan langsung berlutut ketika melihat sepasang anting seharga 700 juta ini. Namun penjaga itu tertawa, apakah kamu bercanda? Sepasang anting rusak harganya 700 juta. Hahaha, menurutmu aku tidak pernah sekolah? Benar, anting-anting ini sekilas palsu, harganya paling banyak 30 yuan, kata penjaga lainnya. Dwi Bisanaga sangat marah sehingga dia dan kedua penjaga itu mengeluarkan dua benda ajaib ini, seperti bermain piano untuk seekor lembu. Dwi Bisanaga memasang kembali anting-antingnya dan mengumpat dengan marah kepada penjaga, maukah kamu melepaskanku atau tidak? Jika tidak, aku akan membuatmu lumpuh. Apakah kamu akan memukul seseorang? Segera hubungi polisi. Penjaga itu tidak menyerah. Saat ini, Adinata keluar dari mobil. Aura Adinata, bahkan di malam hari, membuat orang melihat betapa luar biasa dia. Akun tidak perlu bertarung dengan sekelompok penjaga. Adinata menghentikan gerakan Dwi Bisanaga. Karena berbicara dengan orang di bawah ini seperti berbicara dengan ayam dan bebek, maka bicaralah langsung dengan atasannya. Periksa siapa pemilik Aegean Villa ini dan langsung temui bos mereka, perintah Adinata. Bagus. Dwi Bisanaga segera menelepon temannya untuk bertanya. Setelah melakukan beberapa panggilan, Dwi Bisanaga melapor kepada Adinata Hui, Tuan Brahma, pemilik Villa Aegean ini adalah Wan Zhenghao. Dia adalah pemilik real estate lokal yang terkenal. Saya baru saja menyebutkan nama Anda, dia aktif, dia menuju ke sini sekarang. Sekarang Wan Zhenghao mengetahui nama Adinata dan Adinata Brahma Group, segalanya akan lebih mudah ditangani. Dwi Bisanaga menunjuk kedua penjaga pintu dan berkata, ketika bosmu datang nanti, aku ingin kamu bersujud kepadaku dan mengakui kesalahanmu di depan bosmu. Tapi penjaga itu tetap tidak terlihat takut, kami tidak melakukan kesalahan apapun sesuai aturan yang ditetapkan di atas, jadi mengapa kami harus mengakui kesalahan kami kepada Anda? Adinata melihat ekspresi percaya diri di wajah penjaga itu, seolah dia tidak khawatir kehilangan pekerjaannya, dan merasa ada yang tidak beres. Terlebih lagi, jika hanya pemiliknya yang bisa masuk, bagaimana Diana Yandra bisa masuk sekarang? Diana Yandra juga bukan pemiliknya, satu-satunya pemilik di sini adalah Edward Su. Mungkinkah kamu sengaja mengincarku? Adinata berpikir sejenak. Tidak lama kemudian, Bentley lain tiba di depan pintu Aegean Villa.
Seorang pria parubaya berusia 40-an, tinggi sekitar 1,67 meter, turun dari kursi belakang. Itu bosnya di sini, bos real estate Wan Senghao. Wan Senghao melihat Adinata dan segera melangkah maju sambil tersenyum. Hei, ini Tuan Brahma dari Adinata Brahma Group, kan? Senang bertemu denganmu. Melihat Wan Senghao berinisiatif untuk menyapa Adinata dan sangat sopan, Dwi Bisanaga mengetahui hal ini dan seharusnya menyelesaikannya. Adinata umumnya tidak ingin berurusan dengan bos real estate yang berantakan atau bos lainnya. Namun, sekarang Adinata berada di wilayah orang lain, dia harus sopan saat meminta bantuan. Adinata tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan Wan, senang bertemu dengan Anda." Wan Senghao berkata, "Tuan Brahma, Anda sekarang adalah bos di industri pengiriman ekspres dan pengiriman makanan. Saya selalu ingin memasuki industri pengiriman makanan dan belajar dari Anda." Adinata tersenyum dan berkata, "Tuan Wan sangat sopan. Jika ada kesempatan, kita bisa bekerja sama di masa depan." "Itu kesepakatan, tapi mengapa Tuan Brahma datang ke Villa Aegean saya hari ini? Apakah Anda ingin membeli villa di sini?" Wan Senghao bertanya. Adinata sebenarnya hanya ingin masuk dan bertemu Cynthia Yandra, dan tidak pernah berpikir untuk membeli rumah di sini. "Namun, saya tidak menyangka penjaga pintu di sini akan begitu sulit untuk dihadapi, dan pada akhirnya bos Wan Senghao dibawa masuk. Sekarang bosnya ada di sini, Adinata akan malu jika tidak membeli villa. Terlebih lagi, Cynthia Yandra pasti menyukai lingkungan di sini ketika dia memilih untuk tinggal di sini. Karena dia suka di sini, Adinata akan membelikannya sebuah villa dan membiarkannya tinggal di villa yang dibeli oleh Adinata, bukan di Villa Edward Su." Adinata berkata, "Ya, saya berencana membeli satu set, tetapi saya sedang terburu-buru sekarang. Saya harus masuk untuk menemui seseorang. Izinkan saya masuk dulu, dan saya akan meminta seseorang untuk memesan besok." Sebagai bos miliarder ternama, Adinata memiliki villa bernilai puluhan juta, itu tidak menjadi masalah. Masuk akal bahwa Wan Senghao tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Adinata, dan tidak ada alasan untuk tidak memberikan wajah ini pada Adinata. Namun, Wan Senghao tersenyum jahat dan berkata, "Tuan Brahma, Anda harus memesan terlebih dahulu sebelum Anda bisa masuk." Adinata dan Dwi Bisanaga tertegun sejenak. Dwi Bisanaga berkata dengan marah, "Wan Senghao, apa maksudmu? Apakah kamu ragu Tuan Brahma tidak mampu membeli villa kumumu di sini? Percaya atau tidak, aku akan mengambil uang tunai 50 juta dan menghancurkannya di depan wajahmu." "Akun, jangan bersikap kasar," kata Adinata pada Dwi Bisanaga. Faktanya, Adinata juga sangat muak dengan Wan Senghao. Sebagai orang kaya, Wan Senghao memiliki kesempatan untuk bertemu Adinata hari ini. Belum lagi Adinata akan membeli villa besok, meskipun dia tidak membelinya, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan Adinata. Lagi pula, satu lagi teman di dunia bisnis berarti satu jalan keluar lagi. Wan Senghao berkata sambil tersenyum, "Percaya, tentu saja saya percaya, tetapi jika saya membeli villa, Anda tidak akan bisa masuk." "Apa maksudmu?" Adinata tampak sedikit tidak senang. Wan Senghao berkata, "Saya tahu Tuan Brahma kaya, dan Tuan Kuncoro berkata Anda adalah orang terkaya di Tiongkok. Ditambah lagi, saya selalu ingin memasuki industri pengiriman ekspres dan bawa pulang. Ayo kita lakukan seperti ini. Bagaimana kalau kamu membeli seluruh Aegean Villa dariku? Aku tidak menginginkan uangmu. Aku hanya ingin 30% sahammu di Adinata Brahma Group. Bagaimana dengan itu? Ingin 30% saham Adinata Brahma Group?" Wan Senghao ini benar-benar berani membuka mulutnya seperti singa. Adinata Brahma Group telah mengakuisisi sejumlah perusahaan tercatat dan merupakan pemegang saham terbesar Tuan-Tuan Waimai. Tuan-Tuan Takawai sendiri memiliki nilai pasar ratusan miliar. Kepemilikan 30% saham Adinata Brahma Group setidaknya bernilai puluhan miliar. Rumah di Aegean Villa ini paling banyak hanya bisa dijual puluhan juta, belum lagi harga rumah yang murah. Bagaimana dia bisa cukup berani untuk meminta harga seperti ini kepada Adinata? Adinata memandang Wan Senghao dan berkata, "Tuan Wan, Anda memeras saya. Tahukah Anda berapa nilai 30% saham saya di Adinata Brahma Group? Beraninya Anda menggunakan villa pegunungan lusuh milik Anda ini? Haruskah saya berubah?" Wan Senghao tertawa dan berkata, "Ya, saya tahu bahwa villa pegunungan saya tidak sebanding dengan 30 gian Anda di Adinata Brahma Group. Tapi, uang tidak bisa membelimu, apakah Tuan Brahma bersedia?" Tuan Brahma sangat kaya, tidak hanya hitungan menit sebelum dia ingin mendirikan perusahaan seperti Adinata Brahma Group. Adinata terdiam beberapa saat. "Jika aku punya uang, aku tidak akan melakukan perbuatan baik seperti itu, kan? Bahkan jika aku melakukan perbuatan baik, itu tidak harus untukmu, kan?" Wan Senghao tersenyum dan berkata, "Bukankah ini suatu kebetulan? Anda kebetulan ingin memasuki villa pegunungan saya. Tanpa izin saya, tidak peduli seberapa mulia dan kayanya Anda tidak akan bisa masuk. Sungguh lancang. Anda, yang bermargawan, jelas-jelas mencoba memeras Tuan Brahma kami.
Dwi Bisanaga sangat marah. Wan Senghao tersenyum dan terlihat sopan di permukaan, tetapi senyumannya tersembunyi di balik pisau. Wan Senghao memandang Dwi Bisanaga, yang penuh tipu muslihat, dan berkata sambil tersenyum, "Iya, saya hanya memeras Tuan Brahma." "Apa?" Adinata dan Dwi Bisanaga sama-sama tercengang. Pengembang real estate pendek ini sebenarnya berkata terus terang kepada Adinata, "Saya hanya memeras Anda." Jejak niat membunuh melintas di mata Adinata. "Tuan Wan, tahukah Anda berapa banyak nyawa yang dapat saya gunakan untuk membeli hidup Anda dengan uang sanceng Adinata Brahma Group?" Apa yang Adinata katakan sangat jelas. Adinata tidak bodoh. Jika dia memberi Wan Senghao 30% saham Adinata Brahma Group, dia mungkin juga menggunakan uang itu untuk membeli pembunuh. Namun Wan Senghao masih tidak takut. "Tuan Brahma, ini kota yang dalam. Anda baru di sini, jadi jangan bingung. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Kamu menyewa mobil ini. Kamu ingin menakutiku? Haha. Lagi pula, aku punya pengawal untuk melindungiku, dan jika kamu berani main-main dan membiarkan orang-orangmu masuk ke sini, aku akan segera memanggil polisi." "Aku tidak percaya, beraninya kamu menghadapi polisi." Wan Senghao tampaknya yakin bahwa Adinata akan menyerah. Untuk bertemu Cynthia Yandra, dia dengan patuh memberinya 30% sahamnya. Cynthia Yandra adalah wanita kesayangan Adinata. Baginya, Adinata tak segan-segan kehilangan 30% saham Adinata Brahma Group. Namun, Adinata tidak bodoh. Wan Senghao ini jelas sudah merencanakannya sejak lama, hanya untuk memeras Adinata. Adinata tidak ingin dimanfaatkan. Hanya untuk melihat Cynthia Yandra, dia menyerahkan 30% negaranya. Adinata memandang Wan Senghao dan berkata, "Kamu seharusnya menjadi laki-laki Edward Su, kan?" Wan Senghao dan Dwi Bisanaga sama terkejut. Mereka tidak menyangka Adinata tiba-tiba menyebut Edward Su. Faktanya, ketika penjaga melihat kartu identitas Adinata tadi, Dwi Bisanaga melihat sesuatu yang mencurigakan. Kenapa dia tidak bereaksi saat melihat KTP Dwi Bisanaga, tapi saat melihat nama Adinata, dia langsung merasa malu? Hanya ada satu kemungkinan. Seseorang telah menduga bahwa Adinata akan datang ke sini sebelumnya, jadi dia sengaja meminta penjaga untuk mengawasi semua orang yang masuk ke sini. Jika ada orang bernama Adinata yang ditemukan, dia akan segera mengincarnya. Bos real estate seperti Wan Senghao dipanggil hanya dengan satu panggilan telepon pada larut malam, jadi dia pasti sudah bersiap untuk itu. Wan Senghao tidak berkomitmen dan berkata, "Su tua, saya kenal dia. Bagaimanapun, kami berdua melakukan bisnis di Shenzhen dan bisnis kami cukup besar. Jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya, Anda tidak akan percaya padaku, haha." Adinata mendengus dingin, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Edward Su pertama-tama memanfaatkan pengabaian Adinata terhadap Cynthia Yandra dan menggunakan metode orang tuanya untuk mengkritik Adinata, dan kemudian membujuk Cynthia Yandra untuk menikah dengannya. Setelah itu, Cynthia Yandra diatur untuk tinggal di Villa Aegean milik temannya Wan Senghao. Edward Su tahu bahwa Adinata pasti akan datang ke sini untuk mencari Cynthia Yandra, tetapi Edward Su dan Wan Senghao telah mempersulit sebelumnya, mengizinkan Adinata memasuki villa dengan mengorbankan 30% saham grup Adinata Brahma. "Baiklah, Edward Su, ku bilang kamu sangat berani dan berani menikahi wanita cantik. Ternyata kamu menggunakan kecantikan itu sebagai umpan untuk memeras uangku." Edward Su adalah pengusaha yang cerdik, dan Adinata berpikir dia punya alasan untuk melakukan ini. Adinata tidak akan tertipu olehnya, apalagi terjun ke dalamnya karena mengetahui itu adalah jebakan Edward Su. Adinata memperingatkan Wan Senghao, "Tuan Wan, saya, Adinata, jangan mendapatkan uang begitu saja. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya tidak akan memberi Anda 1 sen pun hari ini. Aku bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, maukah kamu mengizinkanku masuk ke vilamu? Jika kamu tidak mengizinkanku masuk sekarang, kamu mungkin menangis dan memohon agar aku masuk lagi nanti." Mendengar ancaman Adinata, Wan Senghao tertawa, "Hahaha, Tuan Brahma masih sangat muda untuk mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Saya tahu Tuan Brahma kaya, dan saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Namun, negara kita memiliki hukum. Tempat ini milik saya. Tidak peduli seberapa kaya Anda, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Anda tidak bisa memasuki. Jika kamu tidak ingin memberikan daging untuk kekasihmu hari ini, haha, jangan pernah berpikir untuk masuk. Biarkan aku memotong dagingnya. Anda layak menjadi pengembang real estate kecil. Oke, ingat apa yang kamu katakan sekarang. Sampai jumpa lagi," kata Adinata, berjalan ke mobil dan berkata pada Dwi Bisanaga, "Ayo pergi." "Bos." Dwi Bisanaga tidak mau pergi seperti ini. Itu terlalu memalukan. Pemimpin di Rose Halls adalah Tang Tang, Presiden Adinata Brahma Group. Ketika saya datang ke Shenzhen, saya bahkan tidak bisa melewati gerbang komunitas.
Namun, Adinata sangat bertekad untuk pergi, dan Dewi Bisanaga tidak bisa berkata apa-apa. Dia menunjuk ke arah Wan Senghao dengan kejam, lalu mengemudi, mundur dan pergi. Pelan-pelan Pak Brahma, kalau berubah pikiran, Anda bisa menelepon saya kapan saja. 30% saham Adinata Brahma Group, tidak lebih, tidak kurang, hahaha. Ketika mobil pergi, Wan Senghao tanpa malu-malu berteriak kepada Adinata di dalam mobil. Dewi Bisanaga menginjak pedal gas dan berkata kepada Adinata, "Tuan muda Brahma, Wan Senghao ini sangat tidak tahu malu. Dia tahu kamu kaya dan ingin membunuhmu. Meskipun tidak masalah berapa biaya untuk bertemu dengan Tuan Yandra, memberikan puluhan miliar kepada orang seperti itu tanpa alasan terlalu membuat frustrasi." Adinata berkata dengan dingin, "Saya tidak akan memberinya puluhan miliar ini. Ini bukan lagi sekedar pertarungan antara Adinata dan Wan Senghao, tapi juga pertarungan antara Adinata dan Edward Su. Terlebih lagi, ini juga pertama kalinya mereka berdua bertarung satu sama lain. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi Wan Senghao ini, Adinata tidak memenuhi syarat untuk melawan Edward Su, apalagi merebut Cynthia Yandra dari Edward Su." Adinata menelepon, "Kirimkan saya nomor telepon manajer umum Baili Express, Tuan-Tuan Takeaway, dan semua perusahaan di bawah grup Adinata Brahma kami, serta semua manajer umum distrik Shenzhen." Adinata bukan lagi menantu keluarga Wibisana yang tidak berguna, dia sekarang menjadi presiden grup Adinata Brahma dengan ribuan karyawan. Kota Shenzhen adalah kota tingkat pertama, dan banyak perusahaannya pasti memiliki cabang di sini, dan jumlahnya cukup besar. Adinata menelepon manajer umum di distrik Shenzhen satu persatu dan meminta mereka menggunakan koneksi mereka untuk memanggil sebanyak mungkin orang di lingkaran bisnis Shenzhen ke Hotel Intercontinental tempat Adinata menginap. Adinata juga meminta Dewi Bisanaga untuk menelepon hotel dan menyewa ruang resepsi hotel, tempat Adinata akan mengadakan resepsi. Pada pukul 9 malam, banyak orang di kawasan bisnis Shenzhen yang masih makan dan bersosialisasi, atau ada yang sudah pulang. Namun, setelah mendapat kabar bahwa Adinata Brahma Group akan mengadakan cocktail party dan mengundang pengusaha dari kota Shenzhen, mereka semua bergegas menuju Intercontinental Hotel. Mereka juga pernah mendengar nama terkenal Adinata Brahma Group. Selain itu, Adinata juga mengatakan bahwa Pak MA mungkin akan datang juga, sehingga para pengusaha ini semakin tertarik. Siapa yang tidak ingin bertemu dan minum bersama Pak MA? Tak lama kemudian, ruang resepsi hotel dipenuhi oleh para pengusaha dari kawasan bisnis Shenzhen. Orang-orang ini berpakaian bagus, laki-laki memakai kemeja, celana panjang dan sepatu kulit, dan perempuan memakai rok panjang atau rok pendek yang sangat anggun. Semua orang memegang gelas wine, saling menyapa, berkomunikasi, dan menambahkan pesan WeChat. Adinata dan Dewi Bisanaga berdiri di samping panggung, memandangi orang-orang ini. Dewi Bisanaga memegang daftar tamu yang menghadiri pesta koktail hari ini di tangannya dan berkata kepada Adinata, "Tuan Brahma, tidak ada orang di sini yang merupakan bos besar yang serius. Mereka semua adalah wakil presiden atau peran kecil. Tampaknya bos besar tidak memberi Anda muka." Adinata tersenyum dan berkata, "Jika bos besar dapat dipanggil hanya dengan satu panggilan telepon, lalu mengapa tidak memanggilnya bos besar? Saya tidak ingin menyebut orang besar, saya hanya menyebut mereka orang kecil dengan sedikit uang." Pada saat ini, manajer umum distrik Tuan-Tuan Takeout Shenzhen, sebagai tuan tanah, mengangkat mikrofon di atas panggung dan berbicara. "Semuanya, selamat datang di resepsi yang diselenggarakan oleh Presiden Brahma. Sekarang, izinkan kami dengan sungguh-sungguh mengundang Ketua Grup Adinata Brahma, Adinata, Presiden Brahma untuk naik ke panggung dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Anda." Ada tepuk tangan meriah, dan Adinata membawanya ke panggung dan mengambil mikrofon. Dia jarang menghadiri acara seperti itu, dan demi Cynthia Yandra hari ini, dia tidak peduli. Adinata berkata kepada semua orang, "Terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta koktail saya, Brahma. Saya ingin mengucapkan terima kasih di sini. Ini pertama kalinya saya datang ke Shenzhen. Ini kota yang indah. Saya sangat ingin mendapat teman di Shenzhen, jadi saya mengadakan pesta koktail ini. Namun, selain berteman dengan semua orang, ada alasan lain diadakannya cocktail party ini." Ratusan orang yang hadir mendengarkan dengan tenang pidato Adinata. Setiap orang telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, dan mereka semua memahami bahwa pembicaraan Adinata sebelumnya tentang berteman dengan semua orang hanyalah cara sopan untuk mengatakannya. Dia adalah presiden grup Adinata Brahma, dengan kekayaan bersih ratusan miliar, mengapa dia enggan berteman dengan orang kecil seperti mereka? Alasan selanjutnya mungkin adalah tujuan sebenarnya Adinata mengadakan pesta koktail ini. Adinata bertanya, "Apakah Anda tahu tentang seorang pengusaha di Shenzhen bernama Wan Senghao?" Seseorang di antara hadirin berkata, "Aku tahu, aku di bidang real estate, villa Aegean miliknya."
Adinata mengangguk dan melanjutkan, saya bersedia mengeluarkan 100 juta untuk membeli informasi kotor Wan Seng Hao. Selama Anda dapat memberi saya informasi kotor Wan Seng Hao dan memiliki cukup bukti nyata, maka 100 juta ini milik Anda. Mendengar ini, seluruh resepsi langsung meledak. 100 juta? Ya Tuhan, mengapa Wan Seng Hao menyinggung Tuan Brahma? Sangat berharga untuk membeli informasi dan bukti kotor seharga 100 juta. Sayang sekali saya belum menghubungi Wan Seng Hao. Tidak, saya harus menelepon teman-teman saya dan bertanya apakah mereka tahu. Aku akan menelepon juga. Tuan Brahma kaya sekali. Dia menjanjikan 100 juta dan tidak akan pernah menipu. Semua orang mulai menelepon. Adinata berkata, semuanya, kalian dapat memberitahu teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah utama 100 juta ini. Jika ada yang punya informasi untuk diungkapkan, silakan datang ke kamar saya untuk menemui saya. Kamar saya ada di Presidential Suite di bagian atas. Setelah mengatakan itu, Adinata meninggalkan ruang tamu. Dewi Bisanaga mengikuti Adinata, menekan tombol lift untuk Adinata terlebih dahulu, memasuki lift, dan bertanya, Tuan Brahma, mengapa Anda begitu yakin bahwa Wan Seng Hao pasti memiliki informasi kotor? Pernahkah Anda mengenalnya sebelumnya? Rencana Adinata sudah jelas. Karena Wan Seng Hao ingin memeras Adinata sejumlah puluhan miliar, maka Adinata sebaiknya menghabiskan 100 juta saja untuk membeli informasi kotor Wan Seng Hao. Di antara materi hitam ini, mungkin terdapat bukti bahwa Wan Seng Hao melakukan kejahatan. Pada saat itu, jika Adinata memiliki bukti ini, apakah dia masih perlu membayarnya puluhan miliar sebagai biaya kompromi? Wan Seng Hao datang ke sini untuk meminta bantuan. Tentu saja Dewi Bisanaga sudah menebak apa yang ingin dilakukan Adinata, tapi dia tidak mengerti mengapa Adinata begitu yakin Wan Seng Hao memiliki informasi kotor. Mungkinkah mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya? Adinata berkata, Akun, saya mendengar dari Butler Leon bahwa Anda juga orang yang suka belajar. Saya sarankan Anda membaca buku tentang buku perubahan dan fisiognomi. Jika Anda dapat memahami sepersepuluhnya, Anda akan tahu bahwa Wan Seng Hao ingin memeras puluhan miliar dari saya, yang menunjukkan bahwa nilai kejahatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Keberanian dan nilai kejahatan seperti ini pasti tidak diperoleh sekaligus. Mereka dipupuk secara perlahan. Sama seperti profesimu, tidak ada seorang pun yang berani membunuh orang secara langsung. Semuanya dimulai secara perlahan dari usia kecil. Dewi Bisanaga mengangguk, jadi Tuan Brahma menilai bahwa Wan Seng Hao pasti melakukan banyak pemerasan, jadi dia berani memprovokasi Anda. Adinata berkata, orang-orang dalam bisnis sama seperti orang-orang di industri hiburan. Berapa banyak yang bersih? Bahkan jika kita tidak menganalisisnya, setidaknya ada 8 dari 10 yang memiliki informasi kotor. Mari kita diam saja. Saja tunggu. Saat ini, Wan Seng Hao, yang baru saja pergi ke Villa Aegean, sudah masuk ke villa karena dia memperkirakan Adinata akan meneleponnya dan memintanya untuk segera mengizinkannya masuk villa ini. Di villa mewah tersebut, Wan Seng Hao yang tingginya 1,67 meter sedang menggendong seorang wanita cantik berkaki panjang setinggi 1,75 meter. Wanita cantik berpakaian tipis ini baru berusia awal 20-an. Sekilas, mustahil menjadi Wan Seng Hao. Istri, Saudara Hao, mengapa kamu begitu bahagia hari ini? Si cantik berkaki panjang bertanya, mengambil sebuah apel dan memberikannya kepada Wan Seng Hao. Wan Seng Hao menggigitnya dan berkata sambil tersenyum, Hei, saya akan segera bisa mendapatkan 30% saham Adinata Brahma Group. Lausu cukup baik dan murah hati. Dia bisa memikirkan saya untuk hal yang begitu baik. Adinata Brahma Group? Perusahaan macam apa itu? Apakah sangat kuat? Tanya si cantik. Wan Seng Hao menepuk-nepuk kaki panjang si cantik dan berkata, kamu hanya tinggi, tidak pintar, dan Adinata Brahma Group bahkan tidak mengetahuinya. Jika saya mendapatkan 30% saham Adinata Brahma Group, saya akan menjadi hua-hua pemimpin makanan asing industri pengiriman dan pengiriman ekspres. Ah, sangat kuat. Kakak Hao sangat hebat. Setelah kakak Hao mendapatkan saham grup Adinata Brahma, dia tidak bisa mencampakkanku, kata si cantik genit. Wan Seng Hao tersenyum jahat, kalau begitu itu tergantung penampilanmu, hahaha. Tepat pada saat ini, ponsel Wan Seng Hao tiba-tiba berdering. Hei, apa katamu? Adinata menghabiskan 100 juta untuk membeli informasi kotorku? Wan Seng Hao segera menjadi gugup. Manakah dari pebisnis real estate berikut yang bersih? Wan Seng Hao baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir dan tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan. Namun di masa-masa awal, untuk menghasilkan uang dan memperoleh tanah, dia melakukan segala macam kejahatan. Tiba-tiba, Wan Seng Hao mendapat telepon lagi dari salah satu mitra sebelumnya. Halo. Wan Seng Hao segera menjawab panggilan itu. Orang di seberang telepon berkata, Saudara Hao, setelah kamu menjadi makmur, mengapa kamu mengabaikan adikmu?
Jika ada bisnis, mari kita lakukan bersama, dan jika kita punya uang, mari kita menghasilkan uang bersama. Saya mendengar seseorang menawari Anda 100 juta untuk membeli informasi kotor Anda. Saya tahu persis apa yang Anda lakukan ketika kita menjadi mitra bersama. Wajah Wan Senghao menjadi marah, kamu gila. Jika sesuatu terjadi padaku, bisakah kamu lolos begitu saja? Orang di seberang telepon tersenyum dan berkata, Saudara Hao, jangan terlalu bersemangat. Saya tidak mengatakan saya ingin membeberkan Anda. Jika saya ingin membeberkan Anda, apakah saya akan tetap menelepon Anda? Kami adalah saudara, bagaimana mungkin aku bisa mengkhianatimu? Namun, Saudara Hao, akhir-akhir ini saya kekurangan uang, tolong pinjami saya 50 juta. Minta saja pinjaman 50 juta. Dan dari nada ini, saya khawatir saya tidak punya niat untuk membayarnya kembali. Jika bukan karena Adinata, Wan Senghao tidak akan peduli dengan orang yang memintanya meminjam uang. Namun, dalam situasi saat ini, jika dia tidak dipinjamkan 50 juta dan memaksanya terburu-buru, dia mungkin benar-benar mengekspos Wan Senghao seharga 100 juta. Wan Senghao berkata, Saudaraku, saya akan meminta seseorang memasukkan 50 juta ke rekening Anda sekarang. Kami adalah mitra dekat. Saya kebetulan memiliki proyek berikutnya, dan saya ingin bekerja dengan Anda. Jangan khawatir, jika Wan Senghao berhasil uang di masa depan, kamu pasti akan mendapat bagiannya. Wan Senghao mencoba yang terbaik untuk menenangkan saudara ini. Lalu dia mentransfer 50 juta kepadanya. Namun, segera setelah transfer selesai, Wan Senghao menerima panggilan lagi dari nomor tak dikenal. Hei, siapa di sana? Saya Awei. Suara dingin keluar dari telepon. Awei. Saat mendengar nama Ahwei, ekspresi Wan Senghao tiba-tiba berubah. Ahwei adalah pengemudi Wan Senghao sebelumnya. Terlebih lagi, bukan hanya pengemudinya saja. Suatu kali, Wan Senghao membunuh seseorang saat mengemudi sambil minum, dan Ahwei adalah pengemudi yang menggantikannya. Tentu saja pada akhirnya Wan Senghao menggunakan uang dan koneksinya untuk berselingkuh dengan keluarga mendiang, sehingga Ahwei tidak perlu masuk penjara. Namun, Ahwei terpaksa meninggalkan Shenzhen sejak saat itu. Mengapa kamu menelepon? Wan Senghao bertanya dengan hati-hati. Hanya Ahwei yang tahu tentang tabrakan dan kematian Wan Senghao. Dia telah memberikan uang diam kepada Ahwei untuk menjauhkannya dari Shenzhen. Ahwei berkata, Bos, kamu jelas-jelas adalah orang yang membunuh seseorang malam itu, tetapi kamu membuatku disalahkan. Sekarang keluarga itu belum sepenuhnya melepaskanku. Aku tidak tahan lagi. Aku ingin mereka tahu kebenaran. Ahwei, jangan impulsif. Katakan pelan-pelan jika ada yang harus kamu lakukan. Wan Senghao menjadi bersemangat. Dia sangat takut masalah ini akan terungkap. Ahwei berkata di telepon, saya kekurangan uang, saya ingin 200 juta. Ketika Wan Senghao mendengar mulut besar Ahwei lain, dia langsung mengutuk, Ahwei, kamu gila. Aku sudah memberimu 5 juta uang tutup mulut. Beraninya kamu meminta 200 juta padaku? Aku, Wan Senghao, apakah kamu berani memerasku? Tahukah kamu bahwa aku bisa membuatmu menghilang hanya dengan menghabiskan jutaan? Pergi dan lihat dirimu di cermin. Apakah kamu bernilai 200 juta? Ahwei juga berkata dengan marah, jika kamu tidak memberi saya 200 juta, saya akan pergi ke Tuan Brahma untuk mendapatkan 100 juta. Apa? Bagaimana kamu tahu? Wan Senghao tercengang, dia tahu bahwa Ahwei sedang berada di luar kota, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ahwei, yang sedang berada di luar kota, sebenarnya tahu tentang Adinata yang menghabiskan 100 juta untuk membeli informasi kotor Wan Senghao. Tampaknya fakta bahwa Adinata menghabiskan 100 juta yuan tanpa skandal apapun telah tersebar di kawasan bisnis Shenzhen. Karena Ahwei adalah mantan sopir Wan Senghao, seseorang pasti meneleponnya untuk menanyakan tentang Wan Senghao. Ahwei melanjutkan, saya dengar Tuan Brahma menghabiskan banyak uang. Kalau saya bilang Anda menawarkan 200 juta, mungkin mereka akan menaikkan harganya menjadi 300 juta, hehe. Wan Senghao panik. Jika ini murni tentang uang, Wan Senghao tidak bisa dibandingkan dengan Adinata. Wan Senghao segera menyerah, Ahwei, kamu telah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku memperlakukanmu seperti saudara kandung. Kompensasi yang kuberikan padamu sebelumnya memang lebih kecil. Oke, 200 juta, aku akan memberikannya padamu. Tidak ada jalan lain, jadi Wan Senghao menghabiskan 200 juta lagi untuk menghentikan mulut Ahwei. Namun, tak lama kemudian, telepon Wan Senghao berdering lagi. Halo. Wan Senghao mulai sedikit gemetar ketika dia menjawab telepon. Suara seorang pria terdengar di ujung telepon, haha, Tuan Wan, sudah lama tidak bertemu. Seseorang menghabiskan 100 juta untuk membeli informasi kotor Anda. Pernahkah Anda mendengarnya? Saya telah bekerja di perusahaan kami selama beberapa tahun. Saya tahu persis bagaimana perusahaan kami membantu orang lain membuat akta cerai palsu, cara membuat laporan bank palsu, cara menyembunyikan keuntungan, dan membuat pengembalian pajak palsu. Ya, jangan khawatir, Tuan Wan, saya tidak akan mencari Adinata, orang luar. Ayo lakukan ini.
Beri saya 150 juta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Wan Senghao menghabiskan 500 juta untuk memotong dagingnya untuk membungkam orang-orang ini. Wan Senghao bukanlah miliarder seperti Adinata, dia setidaknya memiliki puluhan miliar, dan 500 juta akan mematahkan pahanya. Jingle bell. Ponsel Wan Senghao masih berdering. Wan Senghao mengangkat telepon dan membuangnya. Dia tidak berani menjawab telepon lagi. Setiap menjawab panggilan, dia harus merogoh kocek minimal puluhan juta bahkan ratusan juta. Harga menjawab telepon terlalu mahal. Wan Senghao tidak tahan lagi, mengambil ponselnya dan menelepon Edvard Su. Halo. Suara Edvard Su sangat tenang. Wan Senghao berkata, Su tua, sesuatu telah terjadi. Bocah itu Adinata menghabiskan 100 juta untuk membeli informasi kotorku. Edvard Su berkata dengan tenang, "Yah, saya sudah mendengarnya. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Kami para pengusaha di kota Shen semua sangat bersatu dan selalu sangat xenofobia. Bahkan jika seseorang mengetahui informasi kotormu, mereka tidak akan menyinggung perasaanmu dan mencoba mengambil keuntungan dari orang luar. Kamu bisa menyelesaikannya dengan uang." Wan Senghao hampir menangis, "Saya melunasinya dengan uang. Hanya dalam waktu singkat, saya menghabiskan 500 juta. Saya awalnya ingin memeras Adinata sebesar puluhan miliar, tetapi pada akhirnya saya tidak mendapatkan 1 sen pun darinya, dan malah membuang 500 juta. Saya sangat marah." Edvard Su juga terkejut, 500 juta. Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Apakah Anda memerlukan begitu banyak uang untuk tetap diam? Wan Senghao dan Edvard Su hanya memiliki hubungan bisnis, dan mereka bukan saudara. Bagaimana dia bisa mengakui kejahatan yang telah dilakukannya kepada Edvard Su? Jika Anda mengatakannya dengan lantang, bukankah itu berarti pihak lain memiliki pengaruhnya sendiri? Wan Senghao ragu-ragu, bagaimanapun, saya menghabiskan 500 juta hari ini tanpa alasan untuk bisnis Anda. Anda tahu bahwa saya tidak memiliki arus kas yang cukup. Anda harus membantu saya membagi setengah dari 500 juta itu. Edvard Su juga marah, Anda punya 500 juta dan Anda masih ingin saya membayarnya? Mengapa saya harus membayar sendiri apa yang Anda lakukan? Saya berinisiatif mencari Anda tentang masalah Adinata. Namun, saya memberi Anda berkah. Saya membantu Anda. Saya mendapat saham senilai puluhan miliar. Masing-masing dari kita akan mendapat setengahnya, yang cukup untuk sisa hidupmu. Habiskan seluruh hidupmu. Jelas kamu yang gagal memenuhi harapanmu dan membuat begitu banyak kesalahan, dan membiarkan Adinata mengetahuinya, dan kamu masih berbalik dan menyalahkanku. Kamu bisa menangani urusanmu sendiri. Jika kamu tidak mau bekerja sama, keluarlah. Ada banyak orang yang ingin bekerja sama denganku, Edvard Su. Setelah mengatakan itu, Edvard Su menutup telepon. Lao Su, bajingan ini. Wan Senghao juga mengumpat dengan keras. Dia dan Edvard Su hanyalah teman yang berkepentingan dan tidak memiliki hubungan yang baik. Oke, Anda tidak akan memberi saya kompensasi sepeser pun. Kebetulan saya mengambil 30% saham Adinata Brahma Group dan saya tidak berencana memberikannya kepada Anda. Edvard Su mengabaikan Wan Senghao, dan Wan Senghao tidak berniat menepati janjinya dan membagi 30% saham Adinata Brahma Group secara merata. Dia awalnya merencanakan jika dia benar-benar bisa mendapatkan 30% saham Adinata Brahma Group, dia akan menipu dan tidak memberikannya kepada Edvard Su. Jelas sekali bahwa tidak ada banyak kepercayaan dan persahabatan di antara keduanya, jadi tidak mengherankan jika Edvard Su mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. HMPH, hanya 500 juta. Kalau hilang, pasti hilang. Selama aku membungkam mulut semua orang yang memiliki informasi kotor tentangku, Adinata tidak akan berdaya. Jika saatnya tiba, bukankah kamu harus patuh memberiku puluhan miliar? Memikirkan hal ini, Wan Senghao menjawab telepon satu demi satu. Pada saat yang sama, di kamar presidensial di Shenzhen Intercontinental Hotel, Adinata juga terus menerima orang-orang yang melaporkan informasi kotor kepada Adinata. Kebanyakan dari orang-orang ini berpakaian bagus dan tidak ingin dikenali, beberapa dari mereka bahkan tidak datang sendiri tetapi membayar orang untuk datang, karena takut Wan Senghao akan membalas dendam jika dia mengetahuinya. Namun, informasi kotor yang dimiliki orang-orang ini hanyalah omong kosong tanpa bukti nyata, atau informasi tersebut terlalu kecil untuk membuat Wan Senghao menyerah. Tiba-tiba, Wibisana Erce mengumumkan di luar pintu, "Tuan Brahma, seorang wanita berkaki panjang ada di sini." Adinata melihat seorang wanita jangkung dengan tinggi setidaknya 172 cm masuk dari pintu. Dia tampak lebih tinggi ketika dia mengenakan sepatu hak tinggi. Dwi Bisanaga bertanya, "Anda juga di sini untuk melaporkan informasi kotor Wan Senghao? Apa hubungan Anda dengannya?" Wanita jangkung itu berkata, "Saya adalah mantan kekasihnya. Wan Senghao terlalu bisa dipercaya. Dia berjanji kepada saya bahwa meskipun dia putus dengan saya, dia akan memberi saya sebuah villa di Villa Laut Aegea.
Tapi sekarang dia sudah menemukan wanita lain dan tidak menginginkanku lagi, jadi dia memberiku tas, bukan villa sama sekali. Adinata dan yang lainnya semua tertawa, mereka meremehkan wanita muda dan cantik ini, tetapi mereka bersama pria tua demi uang. Setelah ditiduri 1 atau 2 tahun, mau pindah ke villa seharga puluhan juta? Jika ada hal semudah itu di dunia, maka semua wanita tidak perlu bekerja keras dan hanya tidur dengan pria kaya. Adinata bertanya, apakah Anda memiliki informasi kotor tentang dia yang dapat Anda berikan? Wanita jangkung itu menjawab, dia menyimpan wanita simpanan di belakang punggung istrinya. Bukankah ini informasi kotor? Ini memang dianggap material hitam, tapi tidak ada gunanya. Jika Wan Senghao kini menjadi pemilik emiten ternama, atau seorang entertainer dan bintang ternama, maka masalah kehidupan keluarga dan gaya pribadinya pasti akan mempengaruhi karirnya. Tapi Wan Senghao tidak begitu terkenal, dia hanyalah seorang bos pengembang real estate yang tidak dikenal. Bahkan jika dia diketahui mempunyai simpanan, itu tidak berarti apa-apa baginya. Dewi Bisanaga berkata, yang kami inginkan adalah informasi kotor tentang kejahatan Wan Senghao, jenis materi yang bisa membuatnya takut. Jika Anda tidak bisa melakukan ini, bawalah bersama Anda. Setelah mendengar instruksi Dewi Bisanaga, Wibisana Erce mengangkat tangannya dan menarik wanita cantik jangkung itu ke bawah. Si cantik jangkung sedikit enggan untuk berdamai. Sambil ditarik kembali, dia berkata, apakah berhubungan SKS dianggap ilegal? Adinata, Dewi Bisanaga dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, informasi yang dilaporkan wanita ini bukanlah informasi hitam, itu semua hanya lelucon. Beri dia 10.000 yuan sebagai hadiah karena telah membuat kami tertawa. Adinata memberitahu Wibisana Erce. Meskipun wanita berkaki panjang ini tidak memberikan informasi hitam yang fatal, lelucon ini tetap bernilai uang. Namun, setelah beberapa menit, Adinata terus melihat waktu, dan saat itu sudah hampir jam 11 malam. Jika tidak ada berita mengejutkan lagi, Adinata mungkin tidak akan bertemu Cynthia Yandra malam ini. Tepat ketika Adinata merasa cemas, Wibisana Erce masuk lagi ke pintu. Tuan Brahma, ini Bibi. Oh, Adinata sedikit terkejut saat melihat seorang wanita berusia 40-an berdiri di luar pintu. Dia mengenakan pakaian biasa. Bagaimana dia bisa menggambarkan penampilannya? Dia terlihat sangat sederhana. Terlihat kondisi keluarga sangat rata-rata. Silakan masuk, kata Wibisana Erce kepada wanita paruh baya itu. Wanita itu mengangguk dan berjalan masuk dengan sedikit tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya dan merasa sedikit gugup. Apakah karena saya belum pernah melihat presidential suite semewah itu? Adinata sangat terkejut. Wan Senghao juga seorang pria kaya di kota Shenzhen. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan wanita biasa seperti itu? Dewi Bisanaga melangkah maju dan bertanya, apakah Anda memiliki informasi kotor tentang Wan Senghao yang dapat Anda laporkan? Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya. Dewi Bisanaga berkata dengan tidak sabar, kamu tidak berada di tempat yang salah, kan? Xiao Wibisana, suruh dia keluar. Bagaimana kamu mendapatkannya? Aku tidak tahu dengan jelas. Tanpa diduga, wanita parubaya itu berkata dengan cemas dalam bahasa Mandarin Shenzhen dengan aksen Kanton, saya tidak punya kotoran apapun di Wan Senghao. Saya punya kotoran di putranya. Oh, sekarang, Adinata, Dewi Bisanaga dan yang lainnya semuanya tertarik. Terkadang, untuk menghancurkan seseorang tidak harus berhadapan langsung dengannya, berurusan dengan kerabat terdekatnya juga salah satu caranya. Wanita paruh baya itu mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Dewi Bisanaga. Ini adalah video putranya menindas teman-teman sekelasnya di sekolah. Dewi Bisanaga mengambil telepon dan menyerahkannya kepada Adinata, yang mengklik putar. Isi video tersebut adalah 2 orang anak berusia sekitar 12 tahun meninju dan menendang seorang siswa yang seumuran, bahkan meminta orang tersebut untuk berlutut dan menamparnya. Bahkan buang air kecil di depannya. Kekerasan di kampus. Adinata memegang dagunya dan memikirkannya. Di Amerika Serikat, hukuman untuk kekerasan di sekolah sangat serius, bahkan ada yang dijatuhi hukuman lebih dari 6 tahun penjara. Namun di Cina, pada dasarnya mudah untuk mengatasinya jika Anda punya uang, malah banyak orang tua yang menganggap dirinya hanyalah anak-anak, dan kebanyakan dari mereka akan menganggap enteng dan memberikan kesempatan kepada anaknya. Yang mana putra Wan Senghao? Dewi Bisanaga bertanya, karena di dalam ada 2 anak laki-laki yang melakukan intimidasi di kampus. Yang pendek gemuk, jawab wanita paruh baya itu. Dewi Bisanaga juga mengerutkan kening dan berkata, Tuan Brahma, meskipun video ini tersebar, saya khawatir Wan Senghao tidak akan takut, bukan? Adinata mengangguk. Dewi Bisanaga memandang wanita paruh baya itu, kamu tidak bernilai 100 juta yuan. Saya akan meminta seseorang untuk mentransfer 100.000 yuan kepada Anda. Wanita paruh baya itu menjadi cemas dan berkata dalam bahasa Kanton yang fasih, layak ratusan juta. Jika Anda menggunakan video ini untuk memeras Wan Senghao, dia bisa memberi Anda lebih dari 100 juta.
Adinata tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, lalu karena video ini sangat berharga, mengapa Anda tidak memintanya secara langsung? Wanita paruh baya itu menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani menjadi pengasuhnya. Jika dia tahu, seluruh keluarga kami akan mati. Ternyata itu pengasuhnya, tak heran dia terlihat seperti pelayan. Namun, Dwi Bisanaga masih tidak mengerti, bukankah itu hanya video putranya yang memukuli seseorang? Bagaimana bisa bernilai begitu banyak uang? Mengapa Wan Senghao menghentikan kebocoran video ini dengan cara apapun? Saat ini, Adinata memiliki senyuman di wajahnya, dia sudah tahu jawabannya. Pertandingan antara Adinata dan Wan Senghao berakhir saat ini. Pemenangnya adalah Adinata. Adinata tersenyum dan berkata pada Dwi Bisanaga, beri wanita ini bonus 100 juta, lalu kirimkan video ini ke Wan Senghao. Permainan selesai. Dwi Bisanaga masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa video ini begitu berharga. Adinata memandang wanita paruh-baya itu dan berkata, intinya bukan putra Wan Senghao, tapi anak jangkung di sebelah putranya, kan? Wanita paruh-baya itu mengacungkan jempol pada Adinata, ya, anak itu adalah putra seorang pejabat tinggi. Wan Senghao memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya. Banyak proyeknya bergantung pada orang itu. Jika terjadi kesalahan, Wan Senghao tidak akan bisa bertahan dan berjalan-jalan. Dwi Bisanaga tersenyum, lalu mengerti apa yang sedang terjadi, dan segera mengirimkan videonya ke Wan Senghao. Setelah Wan Senghao melihat konten videonya, dia sangat ketakutan sehingga dia menelepon kembali. Halo, hei, apakah ini Tuan Brahma? Apa yang Anda inginkan dari kami, Tuan Brahma? Saudaraku, berikan teleponmu kepada Tuan Brahma. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk diberitahukan kepada Tuan Brahma, tolong. Postur tubuh Wan Senghao sangat rendah, dan dia sangat gugup dan gelisah. Dwi Bisanaga menyerahkan telepon kepada Adinata. Setelah Adinata menerima telepon, dia berkata terus terang, apa dampaknya jika saya mengirim videonya sekarang? Wan Senghao berkata, jangan diposkan, tolong jangan diposkan. Jika video ini tersebar, anak saya tidak akan bisa lagi bersekolah di sekolah itu, dan dia mungkin harus pergi ke sana untuk menerima pendidikan. Karena anakku masih muda dan belum berakal sehat, mohon bersabar dan aku akan memberimu 5 juta, oke? Adinata langsung memarahi, saya membeli video seharga 100 juta, dan Anda memberi saya 5 juta. Katakan padaku siapa yang menjualnya kepadamu, dan aku akan mengembalikanmu 100 juta. Wan Senghao juga mengungkapkan niat membunuh. Adinata mendengus dingin, apakah menurutmu aku akan memberitahumu? Selain itu, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu nilai dari video ini, bukan? Anak yang memukuli orang dengan putramu disebut siapa namamu, siapa orang tuamu, apakah kamu ingin aku memberitahumu lagi? Tuan Brahma, Tuan Brahma. Wan Senghao langsung menangis, Tuan Brahma, saya salah. Anda tidak boleh mengirimkan videonya. Jika video ini tersebar, saya akan dikutuk. Tampaknya pengasuhnya benar, ayah dari anak lain dalam video tersebut seharusnya adalah pendukung Wan Senghao. Bagi pelindung ini, perilaku putranya akan sangat mempengaruhi karirnya. Wan Senghao tahu bahwa Adinata ingin mencari seseorang di vilanya, jadi dia segera berkata, Tuan Brahma, itu semua salah paham. Tidakkah Anda ingin pergi ke Villa Aegean? Ayo, saya akan berada di pintu. Aku pribadi yang akan mengantarmu masuk. Mendengus. Ekspresi Wan Senghao membuat Adinata mual. Adinata berkata, jika kamu mengatakan kamu tidak akan membiarkan aku masuk, kamu tidak akan membiarkan aku masuk. Jika kamu mengatakan kamu membiarkan aku masuk, aku harus masuk dengan patuh. Siapa kamu yang menyuruhku seperti ini? Adinata segera menutup telepon. Hei, Tuan Brahma, Tuan Brahma. Di villa, Wan Senghao terus berteriak dan menemukan bahwa Adinata telah menutup telepon. Dia sangat cemas. Dia menelepon kembali, tetapi Adinata bahkan tidak menjawab telepon. Tidak, aku harus menemukannya dan memastikan dia tidak membocorkan videonya. Wan Senghao teringat apa yang Adinata katakan beberapa jam kemudian, aku akan membuatmu menangis dan memintaku untuk datang nanti. Saya pikir itu adalah kata-kata kekanak-kanakan Adinata, tapi sekarang itu akan menjadi kenyataan. Adinata jelas ingin Wan Senghao memohon padanya. Saudara Hao, mau kemana? Apakah orang itu berjanji akan memberi Anda 30% saham grup Adinata Brahma? Anda menjadi presiden Adinata Brahma, tetapi Anda harus memberi saya wakil presiden untuk melakukannya untuk Anda. Si cantik berkaki panjang datang dan memeluk Wan Senghao. Dengan marah, Wan Senghao menampar wajah wanita itu, keluar dari sini. Kamu brengsek. Wan Senghao mengemudi dan dengan cepat bergegas ke Intercontinental Hotel dan tiba di kamar presidensial tempat Adinata berada. Tuan Brahma. Wan Senghao menurunkan tubuhnya dan menatap Adinata sambil tersenyum. Apa yang kamu lakukan di sini? Adinata bertanya dengan sadar. Wan Senghao berkata, Tuan Brahma, saya di sini untuk membawa Anda ke Villa Aegean. Saya tahu wanita Anda Cintiayanda ada di sana. Bentak. Tanpa Adinata mengambil tindakan, Dwi Bisanaga menampar Wan Senghao, kamu bajingan.
Kamu tahu wanita Tuan Brahma ada di dalam, dan kamu tidak membiarkan Tuan Brahma masuk. Kamu memeras Tuan Brahma." Wan Senghao menutupi wajahnya dan menahan rasa sakit. "Tuan Brahma, saya tidak bisa menahannya. Edward Subajingan itulah yang bersikeras menempatkan Tuan Yandra di villa saya, dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk memberitahu saya Anda ingin 30% saham Adinata Brahma Group, dan setelah kesepakatan selesai, dia akan mengambil 20% memberi saya 10%. Seberapa besar saya mengagumi Tuan Brahma dan Tuan Yandra. Tuan Brahma dan Tuan Yandra adalah pasangan legendaris di dunia bisnis. Saya langsung menolaknya. Tapi Edward Su bersikeras memaksaku untuk bekerja sama. Dia punya pengaruh terhadapku. Aku tidak bisa melakukannya." Adinata tersenyum, tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. "Kamu memang punya banyak pegangan. Sebentar lagi, kami akan menerima lusinan informasi kotor darimu." Wan Senghao tidak berdaya untuk sesaat, begitu banyak. Sekarang Wan Senghao transparan kepada Adinata, Adinata tahu semua kartu asnya. Wan Senghao juga menurunkan harga dirinya, berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dan berkata, "Tuan Brahma, silakan pergi ke Villa Aegean." Adinata berkata sebelumnya bahwa jika Wan Senghao tidak mengizinkannya masuk saat itu, dia akan segera memintanya untuk mengizinkannya masuk. Saat ini, itu benar-benar menjadi kenyataan. Adinata tidak ingin membuang waktu dengan sampah seperti Wan Senghao, dia tidak sabar untuk bertemu Cynthia Yandra. Adinata bangkit dan membawa mobil Dewi Bisanaga lagi ke pintu Villa Aegean. Kali ini ketika dia tiba di depan pintu, kedua penjaga pintu berdiri untuk menyambutnya lebih awal dan memberi hormat pada mobil Adinata. "Dasar jalang, jika kamu berani menghentikan kami lain kali, aku akan mematahkan kakimu." Dewi Bisanaga mengutuk penjaga itu dengan marah. Jika Adinata tidak terburu-buru menemui Cynthia Yandra dan tidak punya waktu untuk berdebat dengan dua penjaga kecil itu, Dewi Bisanaga akan melemparkan mereka ke laut. Segera, di bawah kepemimpinan Wan Senghao, beberapa orang datang ke sebuah villa dan berhenti. Wan Senghao berinisiatif membukakan pintu mobil untuk Adinata, menunjuk ke sebuah villa di depannya, dan berkata, "Tuan Brahma, ini adalah villa tempat tinggal Nona Cynthia Yandra. Lihat, lampunya masih menyala. Saya belum tidur, silakan masuk dengan cepat. Juga, sebelum kamu masuk, bisakah kamu menghancurkan videonya terlebih dahulu?" Adinata masih merasa sedikit tidak nyaman saat memikirkan upaya Wan Senghao yang memerasnya puluhan miliar barusan. Terlalu mudah bagi Wan Senghao untuk melepaskannya. Adinata melihat sekeliling area villa di sini dan menemukan bahwa lingkungan, udara, dan desain di sini sangat bagus, dan dapat dianggap sebagai kawasan perumahan kelas 1 di Shenzhen. Adinata berkata, "Villa di sini dibangun dengan baik. Saya sangat menyukainya. Saya ingin membeli satu untuk saudara laki-laki saya, satu untuk saya dan Cynthia, satu untuk saudara ipar perempuan saya Diana Yandra, satu untuk Akun, dan satu untuk Ganendra Seth, total." Mendengar Adinata berkata dia ingin membeli villa, Wibisana Erce segera berlari dari belakang, "Tuan Brahma, ini aku, ini aku." Adinata melirik Wibisana Erce dan berkata, "Termasuk Xiao Wibisana, totalnya ada 5 villa. Tuan Wan, tolong jual 5 villa kepada saya." Wan Senghao tersenyum dan berkata, Oke, harga rata-rata kami di sini adalah." Adinata berkata, "Beri dia 500.000 yuan, satu set 100.000 yuan, Anda harus menerimanya, saya tidak bisa meminta apapun dari Anda." Seluruh wajah Wan Senghao berubah menjadi hijau. "Saudaraku, berhentilah membuat masalah, villa di sini harganya setidaknya puluhan juta, jadi kenapa kamu tidak memberi saya 100.000 yuan saja? Ini mencuri." Ketika mereka mendengar bahwa dengan 100.000 yuan, mereka dapat memiliki villa di sini, Dewi Bisanaga, Ganendra dan yang lainnya semuanya melompat kegirangan. Semua orang berkata serempak, "Terima kasih, Tuan Brahma." Dewi Bisanaga dan gengnya melakukan perjalanan dari Aurochs Falls ke Texas di Amerika Serikat, dari Texas ke Beijing, dan sekarang ke Shenzhen. Dapat dikatakan bahwa dia bekerja keras di depan pelana dan di belakang kudanya, dan dia melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya. Dan mereka tidak seperti karyawan Adinata. Adinata tidak dapat membayar gaji mereka. Bahkan jika dia memberi mereka, mereka mungkin tidak menginginkannya. Oleh karena itu, Adinata juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan manfaat kepada Dewi Bisanaga dan lainnya. Setiap orang diberikan sebuah villa senilai puluhan juta, yang merupakan bentuk apresiasi atas kerja kerasnya dan membuat mereka bekerja lebih sepenuh hati untuk dirinya sendiri di masa depan. Wan Senghao hampir menangis. Dengan wajah sedih, dia berkata kepada Adinata, "Tuan Brahma, tolong berhenti mengolok-olok saya. Saya benar-benar tidak bisa memberi Anda 500.000 yuan untuk 5 villa. Sejujurnya,
Anda menghabiskan 100 juta untuk membeli informasi kotor saya. Hanya untuk membungkam orang-orang itu, saya menghabiskan ratusan juta dalam satu malam dan menghabiskan seluruh arus kas saya. Saya sudah menjadi orang miskin yang tidak punya uang. Jika Anda mengizinkan saya memberi Anda 5 villa gratis, saya akan meminta makanan besok. Wan Senghao berpura-pura menyedihkan, mencoba memenangkan simpati Adinata. Namun setelah Adinata mengetahui begitu banyak informasi kotor tentang Wan Senghao dan mengetahui dengan jelas betapa nakal, licik, dan tidak berperasaannya dia berharap bisa melihat Wan Senghao menjadi seorang pengemis. Dewi Bisanaga merangkul bahu Wan Senghao dan berkata, "Tuan Wan, berhentilah berbunyi dip di sana. Anda telah menyinggung Tuan Brahma kami. Apakah menurut Anda mungkin untuk memberikan beberapa villa dan menghindari bencana tanpa kehilangan uang? Lagi pula, bukan berarti kami tidak memberimu uang. Kenapa kami tidak memberimu ratusan ribu? Ratusan ribu? Mendengarmu menceritakannya, sepertinya banyak sekali. 5 villa ini bernilai ratusan juta." Wan Senghao benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu rakus akan uang sehingga dia ingin main-main dengan Tai Sui. Tidak baik menyinggung siapapun, jadi menyinggung perasaan Adinata. Adinata tidak berniat berbicara dengan Wan Senghao lagi. Cynthia Yandra sudah dekat, dan dia tidak sabar untuk melihatnya. Rasanya aku belum pernah melihat keindahan selama 1 abad. Adinata menghela nafas dengan emosi. Dia sibuk dengan Jelita, Manson, dan geng Sumusue baru-baru ini, dan dia benar-benar mengabaikan Cynthia Yandra. Adinata dengan cepat mengambil langkah dan berjalan menuju pintu villa. Namun, saat dia masuk, 2 sosok tiba-tiba melompat keluar dari halaman. Untuk apa? Keduanya menghalangi jalan Adinata. Adinata mengerutkan kening dan kembali menatap Wan Senghao. Wan Senghao dengan cepat menjelaskan dengan polos, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Mereka tidak diatur oleh saya, mereka adalah orang-orang Edward Su." Tampaknya Edward Su juga tahu bahwa Adinata akan datang ke Cynthia Yandra, jadi dia secara khusus mengirim seseorang untuk menghentikannya. Pria di halaman berteriak dengan arogan, "Ini adalah kediaman pribadi Tuan Su, orang terkaya di kota Shen. Ada banyak orang yang menunggu Anda. Pergi sejauh yang Anda bisa. Orang terkaya di kota Shen, nama yang sangat besar." Melihat Adinata frustrasi lagi, Wan Senghao berkata dengan cepat, "Tuan Brahma, bukan berarti saya tidak akan membantu. Ini adalah tempat yang dibayar oleh Lao Su. Dia memiliki hak untuk mencegah orang lain masuk, dan tidak ada apa-apa saya bisa melakukannya." Adinata berkata dengan dingin, "Aku tidak membutuhkanmu." Kemudian, dia berkata kepada Dewi Bisanaga dan Ganendra, "Segera singkirkan kedua orang ini." Adinata sudah sampai di depan pintu rumah, dan dia sangat dekat dengan Cynthia Yandra. Dia tidak peduli rumah siapa ini, siapapun yang menghentikannya untuk melihat orang yang paling dicintainya akan mati. Ya, Dewi Bisanaga dan Ganendra baru saja menerima puluhan juta villa sebagai hadiah, dan mereka bahkan secara pribadi menyeret kedua orang tersebut pergi. "Hei, apa yang kamu lakukan? Aku sedang merekamnya." Pria di halaman itu mengancam. Dewi Bisanaga merampas ponsel yang merekam video darinya, membantingnya ke tanah hingga hancur berkeping-keping, lalu menginjaknya dengan kakinya. Orang lain segera mengambil ponselnya dan menelepon. Setelah Ganendra melihatnya, dia juga buru-buru mengejarnya. "Kamu bocah, beraninya kamu menelepon bosmu. Coba saya lihat apakah saya tidak membunuhmu." Namun, Adinata berkata kepada Ganendra, "Biarkan dia bertarung. Saya akan memasuki rumah Edward Su hari ini. Ketika dia datang, saya ingin bertanya kepadanya secara langsung. Siapa yang memberinya keberanian untuk merampok saya?" "Adinata, istriku." Setelah mengatakan itu, Adinata berjalan langsung ke pintu villa. Bang-bang. Adinata mengetuk pintu dan memanggil Cynthia. "Cynthia, ini aku, Adinata." Adinata menelepon 2 kali, tetapi tidak ada jawaban dari villa, dan tidak ada yang datang untuk membukakan pintu untuk Adinata. Tiba-tiba, semua lampu di villa yang semula menyala tiba-tiba padam. "Matikan lampunya." Mengapa mereka mematikan lampu saat tuannya mengetuk pintu? Ganendra dan yang lainnya sangat bingung. Jelas sekali dia tidak ingin melihat Adinata. Adinata sangat kecewa. Dia terbang jauh-jauh ke Shencheng untuk menemuinya, tapi dia benar-benar mengucilkannya dan bahkan menolak untuk melihatnya. Namun, Cynthia Yandra putus dengannya tanpa alasan. Bagaimana bisa Adinata menerima semua ini tanpa melihatnya? Di sebelahnya, Wan Senghao berkata, "Tuan Brahma, Nona Yandra mungkin lelah. Mengapa Anda tidak kembali besok? Saya berjanji Anda bisa masuk kapan saja." Bagaimana Adinata bisa menunggu sampai besok? Dia tidak sabar menunggu. Adinata berjalan menuju Wan Senghao dan bertanya, "Apakah kamu tahu di lantai mana Cynthia Yandra tinggal?" Wan Senghao membawa Adinata ke kiri dan berjalan beberapa langkah, menunjuk ke kamar di lantai 3, dan berkata, "Saya tinggal di lantai 3, kamar dengan angin berpadu di jendela."
Ketika Nona Cynthia Yandra datang ke sini untuk menetap, saya menemani dia dan Edward Su ke sini, jadi saya mengetahuinya dengan baik. Ya, Adinata mengangguk. Wan Senghao bertanya, apakah Anda mencoba memanjat keluar jendela? Ketinggian ini tidak mudah untuk didaki. Kebanyakan orang tidak bisa memanjatnya. Lampu redup di malam hari, jadi jangan jatuh. Anda benar-benar tidak bisa memanjat. Wan Senghao hanya tahu bahwa Adinata adalah presiden dan dia kaya, namun dia tidak tahu bahwa keuntungan terbesarnya bukanlah uang sama sekali. Saat ini, Dewi Bisanaga telah menemukan dua pegangan tangan dari bagasi mobil yang dapat dengan mudah digantung di dinding. Dengan bantuan dua benda tersebut, Adinata melompat dan dengan cepat naik ke lantai 3. Jendela di lantai 3 terbuka, Adinata mendorongnya hingga terbuka tanpa usaha apapun dan melompat masuk. Hei, Tuan Brahma cukup pandai dalam hal ini. Oke. Wan Senghao sedikit terkejut. Dewi Bisanaga dan yang lainnya terlihat aneh. Bukankah ini operasi rutin untuk Tuan Brahma? Setelah Adinata melompat ke kamar tidur di lantai 3, dia mencium aroma segar di kamar. Aromanya familiar sekali. Ini kamar Cynthia. Adinata sudah lama tinggal bersama Cynthia Yandra, dan Adinata tidak akan pernah salah mengira baunya. Di kamar tidur, tidak ada seorang pun di tempat tidur, kecuali sosok Anggun berdiri di depan pintu. Karena tidak ada cahaya, ruangan menjadi sangat gelap. Jika jendela tidak dibuka, tidak akan ada seorang pun yang terlihat di sana. Sosok yang tinggi itu, sosok yang berlekuk itu, haha, masih perlukah kamu bertanya? Itu pasti Cynthia Yandra. Jika Adinata tidak tahu itu dia, maka dia akan tidur dengan Cynthia Yandra begitu lama dengan sia-sia. Kecantikan. Adinata segera berlari, memeluk pinggang rampingnya dari belakang, memeluknya erat, dan hendak menciumnya. Siapa tahu, kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Suara wanita yang familiar terdengar. Namun, suara ini tidak datang dari Cynthia Yandra, tetapi dari saudara perempuannya Diana Yandra. Adinata awalnya menikmati perasaan memeluk kekasihnya lagi setelah lama berpisah. Tapi setelah mendengar suara Diana Yandra, tangannya dengan cepat melepaskannya dan mundur selangkah seolah tersengat listrik. Untungnya, tidak ada lampu yang menyala di ruangan saat ini, jadi tidak ada yang bisa melihat rasa malu di wajah Adinata. Diana kecil, Adinata mulai tergagap. Itu sangat berbahaya sekarang. Jika Diana Yandra terlambat berteriak, Adinata akan menciumnya. Jika Cynthia Yandra melihat adegan ini lagi, itu benar-benar tidak bisa dijelaskan. Adinata dengan cepat menyalakan lampu di kamar dan melihat bahwa itu memang Diana Yandra, dan bertanya, Diana, mengapa kamu ada di sini? Bukankah ini kamar Cynthia Yandra? Adinata masih ragu apakah Wan Senghao telah berbohong padanya. Diana Yandra juga memerah karena malu, sedikit takut untuk melihat langsung ke arah Adinata, dan berkata dengan canggung, ini kamar kakakku. Aku kemari untuk mengambil sesuatu. Begitu sampai di kamar kakakku, tiba-tiba kakakku memintaku untuk mematikan lampu. Buang-buang waktu saja. Aku rabun senja dan aku tidak berani berjalan-jalan. Aku hanya berdiri di sini. Adinata berkata jadi begitu. Ketika Diana Yandra melihat Adinata, dia tiba-tiba tertawa. Adinata, kamu di sini untuk benar-benar memanjat melalui jendela untuk melihat saudara perempuanku. Aku suka plot ini. Adinata menggelengkan kepalanya dan bertanya, di mana adikmu? Diana Yandra menunjuk keluar, ada di ruang tamu di lantai pertama. Pergi dan mohon maaf pada adikku. Aku akan menunggu kabar baikmu. Hei, apa kamu mau membawakanmu bantal lagi? Kalau nanti adikku memaafkanmu, setelah sekian lama kalian tidak bertemu dan kalian menahannya begitu lama, dia pasti akan datang dan tidur bersama. Haha. Diana Yandra mencibir, gadis kecil ini sangat suka membuat lelucon tentang Adinata. Adinata melirik ke tempat tidur Cynthia Yandra dan berkata, tidak perlu mengambilnya. Setelah adikmu dan aku berdamai, kita akan pindah. Ini rumah Edward Su. Aku tidak ingin kamu tinggal di sini. Ngomong-ngomong, Diana, aku juga membeli beberapa villa di sini. Satu untukku dan Cynthia, dan satu untukmu. Mendengar ini, Diana langsung tercengang, apa katamu? Kamu membelikanku sebuah villa di sini? Adinata tersenyum dan mengangguk. Ah, Diana Yandra menjadi bersemangat, langsung memeluk Adinata, dan bahkan mencium pipi Adinata, terima kasih, kakak ipar. Hidup kakak ipar. Adinata sangat malu sehingga dia segera menyeka tempat di mana Diana Yandra menciumnya. Jika adikmu melihatnya, aku akan menjelaskannya sepanjang malam, dan dia tidak akan memperhatikanku. Diana Yandra, bagaimanapun, memiliki karakter yang sangat berani. Haha, tidak apa-apa. Saya melepas riasan saya. Saya tidak punya lipstik. Silakan dengan berani. Ayo. Adinata dengan hati-hati memeriksa cermin untuk memastikan dia tidak bisa melihat apapun sebelum berjalan keluar ruangan. Di luar ruangan masih gelap. Adinata menyalakan senter di ponselnya, perlahan menuruni tangga, lalu memanggil dengan lembut di villa yang kosong, Cynthia, aku di sini. Ketika Adinata datang ke ruang tamu di lantai pertama,
Cynthia Yandra yang sedang duduk di sofa akhirnya mengeluarkan remote control dan menyalakan lampu di ruang tamu. Saat lampu menyala, Adinata melihat Cynthia Yandra lagi. Dia tampak sedikit lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu, tapi dia tetap sangat anggun. Cynthia Yandra juga mengangkat kepalanya dan menatap Adinata, tetapi setelah hanya sekilas, matanya agak mengelak, dan kemudian dia berkata, "Ini adalah rumah Edvard Su. Adalah ilegal bagimu untuk masuk seperti ini." Tanpa diduga, saat mereka bertemu lagi, kalimat pertama Cynthia Yandra saat melihat Adinata adalah menuduh Adinata atas perilakunya. Adinata tahu bahwa Cynthia Yandra pasti marah padanya, jadi dia segera berlari, memegang tangan Cynthia Yandra, dan berkata, "Maaf, Cynthia. Ini salahku karena aku tidak menemanimu dengan baik selama ini. Tolong jangan marah, oke?" Cynthia Yandra membuang tangan Adinata dan berkata dengan dingin, "Tuan Brahma, mohon lebih hormat. Saya tunangan Edvard Su sekarang." Adinata menunduk dan tiba-tiba menyadari cincin yang dikenakan Cynthia Yandra di jari manisnya. Saat dia melihat cincin itu, hati Adinata langsung hancur. "Cincin ini bukan diberikan kepadamu olehku, tetapi oleh Edvard Su. Apakah kamu benar-benar menyetujui usulan Edvard Su?" Cynthia Yandra sebenarnya telah menyetujui usulan Edvard Su. Pernikahannya dengan Edvard Su bukanlah lelucon. Dia serius. Dia sangat ingin menikahi Edvard Su. Cynthia Yandra tidak berani menatap langsung ke arah Adinata. Dia membuang muka dan berkata, "Ya, saya akan segera menikah dengannya." Hati Adinata sangat dingin, dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, wanita yang paling dicintainya akan memiliki cincin berlian yang diberikan oleh pria lain di jari manisnya. Adinata meminta maaf lagi kepada Cynthia Yandra. "Cynthia, apakah kamu melakukan ini karena anakmu? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa baik anak-anak Jelita maupun anak-anak Anastasia tidak dapat mewarisi properti keluarga Brahma saya. Hanya 2 anak kita yang berhak mendapat warisan. Bolehkah?" Cynthia Yandra berkata dengan dingin, "Saya tidak akan punya anak bersamamu." Adinata bertanya-tanya apakah Cynthia Yandra mengetahui bahwa dia tidak bisa melahirkan anak, jadi itu sebabnya dia seperti ini. Bagaimanapun, Cynthia Yandra sudah berusia 30 tahun, dan dia dirawat oleh Edvard Su selama 3 tahun yang lalu. Dalam 3 tahun terakhir, Adinata tidak tahu apakah Edvard Su telah menyiksanya sedemikian rupa sehingga dia tidak dapat lagi memiliki anak. Cynthia Yandra menjadi tenang sejenak, akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Adinata dan berkata, "Awalnya, saya berencana untuk meminta Anda untuk bertemu dan menjelaskannya kepada Anda. Sekarang Anda di sini, saya akan menjelaskannya kepada Anda secara langsung. Adinata, kita sudah selesai, kita putus, kita tidak mendapatkan hasil. Kamu dan aku berasal dari dunia yang berbeda. Kamu berasal dari keluarga kaya, tapi aku hanyalah anak yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Apalagi kamu masih sangat muda, dan aku lebih tua darimu, dan aku telah dipelihara oleh pria lain. Dia bukan lagi wanita yang bersih. Lagi pula, Anda sekarang memiliki anak dengan 2 wanita lain, dan ibu dari anak-anak tersebut adalah keluarga cantik, muda, dan kaya. Sebaiknya kamu tinggal bersama ibu anakmu dan memberikan anakmu rumah yang lengkap." Ketika Adinata mendengar apa yang dikatakan Cynthia Yandra, dia tidak bisa menahan amarahnya. "Cynthia, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin aku putus denganmu dan bertemu dengan Jelita lagi? Wanita itu, Jelita, telah menyakitiku berkali-kali, dan sepertinya kamu tidak mengetahuinya. Adapun Anastasia, dia memang wanita yang luar biasa, tapi aku tidak punya perasaan sama sekali padanya. Tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menandingimu. Cynthia, aku sama sekali tidak pernah peduli dengan masa lalumu. Tolong berhenti memikirkan masa lalu, oke?" Namun, kata-kata Adinata masih gagal membuat Cynthia Yandra terkesan. Sikap Cynthia Yandra tetap tegas, "Jika Anda tidak ingin menikahi Jelita atau Anastasia, Anda dapat menemukan orang lain. Anda adalah putra dari keluarga Brahma, dan Anda dapat menemukan wanita manapun yang Anda inginkan. Jika kamu lebih menyukai wanita dewasa sepertiku, kamu bisa mencarinya saja. Pokoknya, kita sudah selesai." Adinata benar-benar tidak menyangka bahwa Cynthia Yandra akan begitu tegas terhadapnya, tidak memberi Adinata kesempatan untuk memohon belas kasihan. Jika Cynthia Yandra hanya marah pada Adinata, maka kemarahannya seharusnya sedikit mereda sejak Adinata meminta maaf seperti ini. Namun sikap Cynthia Yandra dari awal hingga saat ini sangat tegas, yakni ingin berpisah dari Adinata. Adinata memandang Cynthia Yandra dan bertanya, "Cynthia, apakah kamu menyembunyikan sesuatu? Apakah lelaki tua Edvard Su itu mengatakan sesuatu kepadamu?" Mata Cynthia Yandra mengalihkan pandangannya, dia berjalan ke samping dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan Edvard Su. Kamulah yang telah ditipu olehku selama ini. Aku tidak pernah menyukaimu dari awal sampai akhir. Apa katamu? Kamu tidak pernah menyukaiku?" Adinata tidak menyangka Cynthia Yandra akan mengatakan hal seperti itu.
Cynthia Yandra berkata, iya, aku tidak pernah menyukaimu. Dulu, aku hanya menjagamu dan bermain-main denganmu. Sama seperti kalian para pria kaya, menjaga gadis-gadis muda dan cantik. Aku bersamamu karena kamu tampan, muda dan kuat secara fisik, dan dapat memuaskanku. Aku tidak pernah menyukaimu. Kata-kata Cynthia Yandra kembali menyakiti hati Adinata. Cynthia Yandra bersama Adinata, tapi dia hanya bermain-main dengannya. Tidak, Adinata tidak percaya alasan konyol seperti itu. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Kamu sama sekali bukan wanita seperti itu, kata Adinata histeris. Jika itu Hanasta Song, dia pasti akan melakukan hal seperti itu, merawat pria muda yang tampan selalu menjadi hal yang dia suka lakukan. Cynthia Yandra mendengus dingin, Adinata, kamu terlalu naif. Pantas saja kamu telah ditipu oleh jelita berkali-kali. Bahkan anak itu bukan milikmu. Bahkan wanita setingkat adik perempuan seperti jelita bisa menipumu di mana-mana. Sangat mudah bagi wanita sepertiku, yang berkali-kali lebih canggih darinya, untuk menipumu. Adinata, aku bosan denganmu sekarang. Aku sudah cukup bersenang-senang denganmu. Jangan ganggu aku lagi. Cynthia Yandra sengaja menggunakan jelita untuk mengemosi Adinata. Dia tahu bahwa jelita paling menyakiti Adinata. Adinata memang terluka oleh Cynthia Yandra, tapi dia masih tidak percaya bahwa Cynthia Yandra bisa menjadi wanita seperti jelita. Saya tidak percaya, saya tidak percaya. Adinata tidak akan pernah salah, perasaan Cynthia Yandra padanya memang benar. Adinata tidak tahu mengapa Cynthia Yandra mengatakan ini, mungkin dia benar-benar marah pada dirinya sendiri, mungkin dia benar-benar tidak percaya diri dengan masa depan mereka. Namun, tidak peduli apa, Adinata percaya bahwa Cynthia Yandra masih memiliki perasaan padanya. Dia tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan Cynthia Yandra, dia bergegas mendekat dan dengan paksa mencium Cynthia Yandra. Bagi pasangan yang sedang bertengkar, terus bertengkar hanya akan semakin memperparah keretakan hubungan. Terkadang, seberapa banyak pun Anda berbicara, itu tidak berguna seperti ciuman. Sebelumnya, Adinata dan Cynthia Yandra kadang-kadang bertengkar, tetapi selama Adinata menciumnya, tidak akan terjadi apa-apa. Namun, kali ini, begitu Adinata mencium Cynthia Yandra mendorong Adinata menjauh dengan seluruh kekuatannya, lalu mengangkat tangannya dan menampar Adinata. Bentak! Tangan giok Cynthia Yandra mengenai wajah Adinata. Kekuatannya tidak berat, tapi Adinata tertegun. Bahkan ketika Adinata berpura-pura diusir dari keluarga, dan ketika dia sedang makan nasi lembut Cynthia Yandra selalu menghormati Adinata dan tidak pernah meremehkannya atau tidak menghormatinya seperti yang dilakukan jelita. Bahkan lebih mustahil lagi untuk memukul Adinata. Namun, kali ini, Cynthia Yandra memukul Adinata. Setelah Cynthia Yandra memukul Adinata, dia sendiri merasa sedikit tak tertahankan, dan untuk sesaat dia terlihat sangat tertekan pada Adinata. Namun, dia segera menjadi kejam, Adinata, aku berkata, aku tunangan Edward Su sekarang, tolong hormati aku. Saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Silakan pergi dari sini. Ini rumah saya dan Edward Su. Adinata masih menatap Cynthia Yandra dengan tidak percaya, dia masih tidak percaya bahwa wanita yang sangat dia cintai bisa begitu tidak berperasaan. Oke, aku pergi. Adinata berkata dengan dingin. Cynthia Yandra telah melakukan ini, dan Adinata tidak mungkin terus memohon. Adinata berjalan menuju pintu dan pergi dengan cepat. Melihat kepergian Adinata, Cynthia Yandra menunjukkan ekspresi keengganan di wajahnya, dan air mata mengalir di mata Cynthia Yandra. Ketika dia mendengar langkah kaki di tangga di belakangnya, Cynthia Yandra mengendalikan emosinya dengan kuat. Diana Yandra bersembunyi di lantai 2 dan menguping, dia baru saja mendengar percakapan antara Adinata dan Cynthia Yandra. Diana Yandra datang dan bertanya pada Cynthia Yandra, "Kakak, mengapa kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu kepada saudara Adinata dan memukulnya? Ada apa denganmu?" Cynthia Yandra tidak menjawabnya, berjalan ke atas, kembali ke kamarnya, mematikan lampu, berbaring di tempat tidur, dan menutupi dirinya dengan selimut. Isak tangis Cynthia Yandra datang dari selimut. Pada saat ini, Adinata keluar dari pintu masuk utama. Dwi Bisanaga dan Ganendra keduanya maju dan bertanya, "Tuan Brahma, di mana Tuan Yandra? Apakah dia tidak keluar bersamamu?" Adinata tidak mengucapkan sepatah kata pun, ekspresinya sangat serius, dan dia bahkan tidak menyapa Wan Seng Hao, dia hanya duduk di kursi belakang mobil. Dwi Bisanaga juga melihat suasana hati Adinata sedang buruk. Mungkin karena percakapan dengan Cynthia Yandra di villa tidak berhasil, jadi dia pergi dengan cepat tanpa berbicara omong kosong. Setelah mobil keluar dari villa, Dwi Bisanaga bertanya dengan berani, "Tuan Brahma, apakah Tuan Yandra belum memaafkanmu?" Dwi Bisanaga telah bersama Adinata selama beberapa waktu, dia juga tahu betul tentang hubungan Adinata di masa lalu, dan dia adalah satu dari sedikit orang yang dapat berbicara dengan Adinata.
Adinata tidak menyembunyikannya darinya, dia bilang dia tidak pernah menyukaiku dan dia selalu mempermainkanku. Ketika Ganendra, yang duduk di kursi penumpang depan, mendengar ini, dia menjadi marah. Apa? Wanita ini, Cynthia Yandra, berani mempermainkan perasaan Tuan Muda Brahma? Itu sangat kejam. Tuan Muda Brahma, jangan nikahi dia, nikahi saja saudara perempuannya. Gadis Diana ini murni, muda dan cantik, tidak lebih buruk dari saudara perempuannya. Bentak. Dwi Bisanaga mengulurkan tangan dan memukul kepala Ganendra, tutup mulutmu. Wanita Tuan Muda Brahma adalah sesuatu yang dapat Anda evaluasi sesuka hati. Dwi Bisanaga tahu bahwa Adinata memiliki perasaan yang mendalam terhadap Cynthia Yandra, dan dia tahu bahwa Cynthia Yandra bukanlah wanita jahat seperti itu. Dwi Bisanaga berkata, meskipun Nona Cynthia Yandra memiliki beberapa emosi yang rumit, saya pikir dia pada dasarnya adalah wanita yang baik, lebih berdedikasi dan murni daripada wanita berusia 20 dan 18 tahun yang pernah saya lihat. Saya kira dia mengatakan ini dengan sengaja untuk membuat Anda marah. Tuan Muda Brahma tidak boleh percaya dengan apa yang dia katakan. Adinata menghela nafas dan berkata, tentu saja aku tidak percaya. Aku sudah lama bersamanya. Bukankah tidak jelas bagiku wanita seperti apa dia? Hanya saja dia mengatakannya dengan sangat kasar dan tidak memberiku kesempatan. Bahkan jika aku memintanya di sana sepanjang malam, dia tidak akan berubah pikiran. Setelah mendengar ini, Ganendra berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Nona Cynthia Yandra dan orang bernama Su itu akan menikah. Adinata tampak kejam. Sehari sebelum Cynthia datang ke Shenzhen, dia dengan senang hati mengirimi saya pesan WeChat dan berkata dia akan membelikan saya hadiah di Shenzhen. Tetapi setelah tiba di Shenzhen dan bertemu Edward Su, dia mengabaikanku lagi. Orang tua Edward Su itu pasti mengatakan sesuatu kepada Cynthia Yandra.